Suhu yang sangat buruk. Tubuhnya turun dengan cepat, dan ketika dia mencapai tanah, Yi Chen mengatakan sesuatu seperti ini. Saat ini, dia berada di lautan api. Di dalam gua terdapat terowongan buatan manusia, yang seperti dunia bawah tanah yang mandiri, dengan jalan batu yang mengarah langsung ke tanah. Terlebih lagi, nyala api di sini terlihat sangat aneh, warnanya tidak merah menyala, melainkan hitam seperti tinta, dan suhu yang dikeluarkannya cukup mengerikan. Jika bukan karena perlindungan kekuatan jiwa, yang menghalangi sebagian panas, saya khawatir tubuh Yi Chen akan terbakar di saat berikutnya. Kultivasi di tempat seperti ini dapat mempertajam pikiran praktisi. Apalagi tempat ini sangat aneh. Cadangan kekuatan jiwa beberapa kali lipat dari dunia luar. Jika berlatih di sini, kecepatannya akan lebih cepat daripada di luar. Murid-murid yang hanya memiliki alam jiwa kuasi misterius itu tidak sekuat Yi Chen dan 3 lainnya, jadi mereka semua terlihat sangat kesakitan. Namun, ketika mereka merasakan situasi di sini, mereka berkata dengan terkejut. Saya tidak tahan tinggal di sini 1 detik lagi. Untuk mendapat kesempatan maju secepatnya, saya tidak punya pilihan selain berlatih di sini, dasar untuk mulai berlatih. Berbeda dengan mereka, Yi Chen tidak langsung berlatih. Meskipun suhu api di sini sangat tinggi, hal itu tidak berdampak pada dia yang memiliki alam jiwa misterius. Bas esensi magma yang tinggal di tubuh Yi Chen bergetar lagi saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya jauh di dalam pusat bumi. Inti dari magma menyatu dengan energi yang terkandung dalam batu spiritual yang mempesona, dan batu spiritual yang mempesona adalah benda spiritual. Inti dari magma sekarang juga memiliki jejak spiritualitas. Ketika dia merasakan pergerakan esensi magma, wajah Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh. Dari sudut pandang ini, pasti ada sesuatu jauh di dalam yang menarik esensi magma. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tinggi suhu apinya. Dengan cara ini, Anda juga dapat meredam kekuatan tubuh dan jiwa Anda, jadi mari kita lihat lebih dalam. Yi Chen dengan cepat membuat keputusan, mengucapkan kata-kata ini, dan kemudian mengambil langkah untuk melangkah lebih dalam. Dia sebenarnya ingin masuk lebih dalam. Ketika dia masuk, guru memperingatkan kita untuk tidak memasuki tempat-tempat sulit dengan mudah, jika tidak hidup kita akan dalam bahaya. Para murid yang sedang berlatih, setelah merasakan gerakan Yi Chen, segera membuka mata mereka dan menoleh, dengan keterkejutan dan kecurigaan di mata mereka. Tapi mereka tidak menghalanginya. Karena Yi Chen berani melangkah lebih dalam, dia seharusnya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, Yi Chen sudah melangkah jauh dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Kakak senior Dai Jun, apakah kamu ingin masuk juga? Saat ini, mata semua orang tertuju pada Dai Jun. Dai Jun, yang tidak jauh, terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian juga berjalan di dalam. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tinggi suhunya, tetapi manfaatnya juga akan lebih besar. Murid-murid itu memandangnya dari kejauhan dengan rasa iri di mata mereka. Hei, Yi Chen dan Dai Jun sudah masuk. Qiyu mengalahkannya dan menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib, melepaskan kekuatan jiwa yang lebih kuat, dan kemudian berjalan masuk tanpa menyerah. Selain ingin masuk lebih dalam dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yang lebih penting Yi Chen dan Dai Jun sudah masuk, dan dia tidak ingin ketinggalan dan kalah dari mereka. Warna apinya telah berubah. Yi Chen di depan merasa mereka berdua berjalan lebih dalam, tapi mengabaikannya saat ini, dia menemukan perbedaan api di sini. Warna nyala api di luar adalah hitam pekat, namun nyala api yang dia lihat sekarang berkedip-kedip kuning, dan suhunya bahkan lebih mengerikan daripada nyala api di luar. Jika Anda adalah seorang kultivator alam jiwa kuning, Anda mungkin akan terbakar menjadi abu oleh kekuatan jiwa yang menakutkan ini segera setelah Anda masuk ke sini. Api di sini terbagi menjadi 6 lapisan. Suhu setiap lapisan berbeda-beda. Semakin dalam Anda masuk ke dalam, semakin mengerikan suhunya. Warna api telah berubah di tempat Anda berada sekarang. Ini seharusnya menjadi lapisan kedua dari api. Tidak lama setelah Yi Chen datang ke area ini, Dai Jun juga masuk, matanya menyapu sekeliling, lalu dia mengatakan sesuatu seperti ini. Total ada 6 lapisan. Dia tidak merendahkan suaranya, jadi Yi Chen mendengar semuanya, dan warna aneh muncul di matanya. Suhu di sini sudah sangat buruk sekarang, tetapi ini baru di tingkat kedua. Bisa dibayangkan betapa buruknya suhu di tingkat berikutnya. Ketika dia masuk sekarang, pemimpinnya mengatakan bahwa bahkan di alam jiwa bumi, seseorang tidak akan berani masuk jauh ke dalamnya dengan mudah, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Tampaknya kalimat ini memang benar, dan tempatnya di sini memang sangat menakutkan. Ketika dia mencapai tingkat kedua,
Yi Chen melihat ke dalam jiwa binatang dan menemukan bahwa jiwa binatang itu berjalan secara mandiri saat ini. Kekuatan jiwa terus mengalir di tubuhnya, dan kotoran di dalamnya secara bertahap dihilangkan selama aliran tersebut. Terlebih lagi, suhu tubuh Yi Chen juga meningkat saat ini, keringat merembes melalui pori-porinya, bercampur dengan kotoran tubuh. Suhu api jenis ini sangat menakutkan. Tinggal di tempat seperti itu merupakan ujian besar bagi para kultivator. Ini dapat merangsang potensi para kultivator dengan lebih baik. Saat melihat situasi ini, wajah Yi Chen bersinar dengan senyuman, dan kemudian dia terus berjalan menuju api tingkat ketiga. Dai Jun, yang berada di belakang, mengangkat alisnya setelah melihat tindakan Yi Chen, dan ekspresi keengganan muncul di matanya. Di hadapan banyak orang hari itu, jiwa kuasi buminya dikalahkan, yang membuat Dai Jun merasa sangat malu. Tetapi sekarang orang-orang di sini tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa, dan beberapa hanya bersaing untuk mendapatkan jumlah kekuatan jiwa dan bakat kultivasi, jadi kali ini dia tidak boleh kalah, dia harus melampaui Yi Chen. Dia awalnya datang ke sini untuk berlatih mencari kekalahan, tapi sekarang dia menolak untuk mengaku kalah dan menindaklanjutinya. Jika dia kalah dari Dai Jun, dia tidak akan berkata apa-apa, tapi dia tidak akan pernah membiarkanmu, Yi Chen, menang. Ada formasi yang sangat menakutkan di sekitar sini. Tanpa formasi ini, tidak akan ada cara untuk menghentikan api di sini. Keduanya ingin berkompetisi. Tentu saja Yi Chen tahu apa yang mereka pikirkan, tapi dia tidak mengambil hati. Dia dengan cermat mengamati situasi di sekitarnya dan menemukan bahwa pola formasi di sini sangat mendalam. Dibandingkan dengan formasi di tempat pemakaman dewa, formasi di sini sedikit lebih buruk. Yi Chen tidak melanjutkan pengamatannya untuk beberapa saat, dan kemudian menarik pandangannya. Api hijau. Warna api di kejauhan berubah lagi, dan suhu yang dilepaskan bahkan lebih mengerikan. Ketika Yi Chen sampai di tepi, dia berhenti. Itu seharusnya menjadi api tingkat ketiga. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian, memadatkan perisai yang lebih kuat untuk melindunginya. Dengan gerakan tangan kanannya, Yi Chen mengeluarkan batu jiwa bintang 6 dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu langsung memasuki api yang besar. Pada saat ini, suhu yang lebih mengerikan melanda, dan Yi Chen merasakan sakit yang membakar kulitnya. Suhu nyala api ini 2 kali lebih tinggi dari suhu di luar. Benar-benar menakutkan. Bahkan jika Yi Chen memiliki tingkat kultivasi alam jiwa misterius dan kekuatan fisik alam jiwa kuasi Suan, dia merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini. Waktu. Saat ini, Dai Jun juga memasuki area ini. Dia tidak mengumpulkan perlindungan jiwa yang lebih kuat seperti Yi Chen sebelum mendekat, jadi saat dia melangkah masuk, wajahnya tiba-tiba berubah. Hei, kekuatan jiwa yang kuat melonjak dengan gila-gilaan di bawah kendalinya, membungkusnya dengan erat. Suhu yang sangat mengerikan. Qiu Fei juga tiba di belakangnya, tetapi ketika dia masuk ke dalam api, perisai yang dia kental segera terbakar dengan retakan seperti jaring laba-laba, dan dapat terbakar berkeping-keping kapan saja. Hei, dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan Qiu Fei dengan panik mengerahkan kekuatan jiwa dari tubuhnya, nyaris tidak menjaga perisainya tetap berjalan, dan dahinya segera dipenuhi keringat panas. Tingkat ketiga sudah sangat menakutkan. Saya tidak tahu akan seperti apa di tingkat keempat. Setelah melihat penampilan Qiu Fei, Yi Chen menghela nafas secara emosional dan terus bergerak maju. Apakah dia akan memasuki level keempat? Qiu Fei tidak terus bergerak maju kali ini. Di level ketiga, dia telah mencapai batas dan menatap Yi Chen dengan tatapan ngeri. Setelah melihat tindakan Yi Chen, Dai Jun mengerutkan kening, lalu terus bergerak maju tanpa mengaku kalah, meninggalkan Qiu Fei sendirian. Semakin dalam pemahamannya, semakin menakutkan suhunya. Pada saat ini, di tingkat ketiga, dia hanya bisa mempertahankan keinginannya untuk kalah, jadi dia menatap Yi Chen dengan mata enggan dan tidak mau, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan duduk bersila di tanah. Melanjutkan lebih dalam, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dalam jiwa binatang berkurang dengan cepat, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka saat ini, dan kekuatan isap merembes keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Yi Chen tidak menggunakan keterampilan jiwa. Ini adalah kesadaran pelindung naluriah dari jiwa binatang. Sulit untuk distimulasi dalam keadaan normal. Tanda tanya, jumlah kekuatan jiwa langit dan bumi yang terkandung di sini sangat besar. Kekuatan jiwa tersebut terus memasuki jiwa binatang Yi Chen untuk menggantikan konsumsinya. Potensi jiwa dan tubuh binatang telah dirangsang 100% saat ini. Ini memang tempat suci untuk berkultivasi. Setelah merasakan situasi di dalam tubuh, Yi Chen bergumam pelan. Api ungu muncul di depan.
Pada saat ini, Yi Chen menemukan bahwa warna api di depan telah berubah lagi. Apakah itu tingkat keempat di sana? Mata Yi Chen yang menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam, dan wajahnya menjadi sangat serius saat ini. Hei Yi Chen memutuskan untuk bersiap sebelum masuk. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memadatkan perisai pelindung di permukaan lebih erat, dengan kuat melindungi dirinya sendiri, lalu dia mengambil langkah maju dan melangkah ke dalam api ungu yang menakutkan. Dia benar-benar masuk. Dai Jun, yang mengikuti di belakang, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihat tindakan Yi Chen. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya Qiongmen, dia tidak menyadarinya sampai yang keempat. Betapa menakutkannya api berat itu. Jika Yi Chen berani memasukinya dengan budidayanya di alam jiwa misterius, saya khawatir dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi Dai Jun yang memiliki budidaya tingkat jiwa kuasi bumi juga merasakan jantung berdebar-debar saat melihat api tersebut, sehingga dapat dinilai api tersebut sangat menakutkan. Viu Dai Jun ingin melihat Yi Chen menderita kemalangan, tapi apa yang dia bayangkan tidak terjadi. Ketika Yi Chen memasuki api tingkat keempat, dia tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dai Jun membuka matanya lebar-lebar, tidak dapat menerima hasil seperti itu, dan meneriakkan kata-kata seperti itu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Api tingkat keempat jauh lebih kuat daripada yang di luar, tetapi masih dalam kisaran toleransi. Yi Chen mengertakkan gigi dan mengatakan sesuatu seperti ini. Pada saat ini, dia telah mendorong kekuatan jiwa di tubuhnya secara ekstrim. Di bawah pengaruh api yang mengerikan, retakan terus muncul di perisai, dan pada saat yang sama, terus diperbaiki dan diperbaiki. Dai Jun di kejauhan dengan cepat bereaksi. Setelah melihat Yi Chen baik-baik saja, ekspresi kengganan muncul di matanya, dan kemudian dia melangkah maju ke api tingkat keempat. Suhu yang sangat buruk. Saat dia masuk, wajah Dai Jun sedikit berubah, dan dia menemukan banyak retakan di perisainya. Nyala api di sini jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memperbaiki retakan tersebut, tetapi retakan itu tidak dapat diperbaiki sepenuhnya. Bahkan kultivasiku di alam jiwa kuasi bumi hanya bisa dipertahankan di sini, namun dia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa seperti aku. Mungkinkah cadangan kekuatan jiwanya juga sebanding dengan milikku? Setelah masuk ke sini, Dai Jun benar-benar memahami kengerian api di sini. Pada saat yang sama, dia menatap Yi Chen dengan mata ngeri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memahami dengan jelas bahwa kultivasi Yi Chen hanya berada di alam jiwa misterius, namun dia berada di alam jiwa bumi. Perbedaan kekuatan jiwa antara keduanya bahkan tidak sedikit pun, sehingga Dai Jun sangat terkejut. Haruskah kita berlatih di sini di tingkat keempat? Wajah Yi Chen sangat tenang saat ini, dia sedikit bingung, karena reaksi esensi magma bahkan lebih kuat. Esensi magma sudah memiliki roh. Jika bereaksi seperti ini, pasti ada sesuatu di bawah tanah yang menariknya, jadi Yi Chen ragu untuk masuk dan mencari tahu. Dia mungkin dapat menemukan sesuatu jika dia masuk, yang pasti akan baik untuknya, tetapi api tingkat kelima dan keenam sangat menakutkan, dan dia mungkin tidak dapat menahannya berdasarkan tingkat kultivasinya. Huff melihat Yi Chen tidak bergerak untuk waktu yang lama, Dai Jun mengira dia terlalu takut untuk masuk, jadi dia segera mendengus menghina, dan kemudian mengambil langkah menuju lokasi tingkat kelima. Apakah dia akan masuk? Setelah melihat tindakannya, wajah Yi Chen bersinar karena terkejut dan dia mulai memperhatikan dalam diam. Bagaimanapun, seseorang membantunya menjelajahi jalan secara gratis, dan itu bukanlah hal yang buruk. Api tingkat kelima tidak jauh dari sana, dan segera Dai Jun sampai di persimpangan dengan api oranye tingkat kelima yang menakutkan, dan ruang di sekitarnya tampak terbakar berkeping-keping dan terdistorsi. Seseorang akan memasuki api tingkat kelima. Kejutan melintas di wajah pemimpin di luar. Apa? Seseorang akan memasuki level kelima. Apakah itu berarti mereka telah berhasil memasuki level keempat? Kong Ning dan yang lainnya sangat terkejut saat ini. Dan dua orang memasuki api tingkat keempat pada saat yang sama. Salah satunya adalah Dai Jun dan yang lainnya adalah Yi Chen. Setelah mendengar pertanyaan mereka, pemimpin itu mengangguk dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Kong Ning dan yang lainnya. Ternyata mereka berdua. Kong Ning sangat terkejut. Dia tahu betapa menakutkannya api tingkat keempat. Siapa yang akan memasuki level kelima? Apakah berhasil? Itu Dai Jun? Tunggu, dia sudah memasuki level kelima. Pemimpinnya dengan cepat melepaskan sensor aura yang lebih kuat, tapi setelah beberapa saat dia sadar kembali dan berkata Dai Jun gagal dan kembali dari level kelima. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Kong Ning dan yang lainnya mengangguk dan berkata tingkat kelima terlalu menakutkan.
Bahkan memasuki alam jiwa bumi akan berbahaya. Wajar jika Dai Jun dan yang lainnya tidak bisa masuk. Yi Chen akan masuk. Pada saat ini, pemimpinnya mengatakan hal seperti ini lagi, yang langsung membuat Kong Ning dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya apa, orang kecil itu akan memasuki level kelima. Tingkat kelima sangat menakutkan. Yi Chen hanya memiliki tingkat budidaya alam Xuanhu, dan bahkan Dai Jun telah mundur. Mungkinkah dia ingin basmi diri? Tanya sesepuh Nanmen dengan kaget. Pada saat ini, mereka semua sangat terkejut dan memperhatikan situasi di dalam. Namun, wajah Yi Chen penuh dengan ketidakpedulian dan dia berjalan menuju api tingkat kelima. Semakin jauh ke dalam, dia bisa merasakan suhu di sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Aku tidak tahu. Dai Jun berdiri tidak jauh dari situ, dia terlihat sedikit malu saat ini. Dia baru saja mencoba memasuki level kelima, tapi pada akhirnya dia terhalang oleh api yang mengerikan dan hampir mati. Bahkan budidayanya di alam jiwa kuasi bumi lemah, jadi di matanya, mustahil bagi Yi Chen, yang hanya memiliki budidaya di alam jiwa mistik, untuk berhasil. Wah, terlihat dari penampilan malu Dai Jun barusan bahwa api tingkat kelima sangat menakutkan, tapi Yi Chen tidak bergeming, dan dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memadatkan lapisan pelindung yang lebih kuat. Setelah Yi Chen selesai melakukan ini, di bawah tatapan sinis Dai Jun, dia melangkah maju dan bergegas menuju lapisan api kelima. Setelah menyaksikan semua ini, Dai Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun di dalam hatinya mencari kematian. Saat Yi Chen memasuki Peng, api oranye itu sepertinya merasakan kedatangan musuh yang kuat saat ini, dan bergegas menuju Yi Chen dengan ganas. Retak tepat setelah nyala api yang mengerikan itu menyentuh perisai pelindung kental Yi Chen, suara tajam terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai pelindungnya. Ups, jika perisainya rusak, Yi Chen akan terbakar abis oleh api yang mengerikan dalam sekejap. Pada saat ini, ekspresinya berubah, dan dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memperbaiki retakan di atasnya. Di tingkat keempat, Yi Chen hampir tidak bisa bertahan, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saya tidak tahu bagaimana seseorang yang hanya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa misterius ingin mencapai tingkat kelima. Sebuah cibiran terdengar di hati Dai Jun, dan yang ada hanyalah jalan buntu. Bas pada saat kritis, suara tumpul datang dari jiwa binatang Yi Chen, dan kemudian esensi magma yang tinggal di dalam jiwa binatang berubah menjadi kekuatan energi pada saat ini dan bergabung dengan kekuatan jiwa Yi Chen. Wah! Energi yang terkandung dalam esensi magma sangat besar. Setelah menyatu dengan kekuatan jiwa, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatangnya telah meningkat pesat. Pada saat ini, api yang melonjak ke arah Yi Chen, karena alasan yang tidak diketahui, berhenti menyerang Yi Chen dan melayang tanpa menyebabkan bahaya apapun padanya. Apa yang terjadi? Yi Chen, yang belum pulih dari kegembiraannya, membuka matanya lebar-lebar saat ini dan tidak pulih untuk beberapa saat. Apakah itu karena intisari magma? Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh. Tuan, nyala api di jiwa binatangmu benar-benar aneh. Sepertinya sedang mengumpulkan roh. Monster kecil itu menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan Yi Chen saat ini. Mengumpulkan roh. Maksudmu dia ingin mengumpulkan kebijaksanaan spiritual. Setelah mendengar kata-kata itu, Yi Chen sangat terkejut dan menggunakan metode transmisi suara. Api Anda terkondensasi dari suhu tinggi yang paling murni dan menakutkan di dunia. Itu tidak cukup untuk memadatkan kecerdasan spiritual. Tetapi guru, Yaoyang Lingxi yang Anda serap sebelumnya juga dibuat dengan menyerap intisari magma di dalam magma. Lingxi pada awalnya adalah benda spiritual yang diberkati oleh dewa. Artinya, guru, esensi magma di tubuh Anda kini telah memenuhi kondisi untuk menghasilkan kecerdasan spiritual. Pada saat ini, monster kecil itu menggunakan metode transmisi suara lagi. Sekarang setelah syaratnya terpenuhi, apakah ada cara untuk membuatnya benar-benar cerdas? Setelah mendengar apa yang dikatakan monster kecil itu, mata Yi Chen bersinar terang. Aku tidak tahu tentang ini. Semuanya tergantung pada kesempatanmu. Tapi barusan, esensi magma bereaksi baru-baru ini. Mungkin dia merasakan sesuatu. Monster kecil itu berkata melalui transmisi suara. Ini juga merupakan area api yang menakutkan. Inti magma dapat membantuku menghindari api di sini. Mungkin aku bisa masuk dan mencari tahu. Yi Chen mengangguk dan berkata. Tidak ada yang terjadi padanya. Saat Yi Chen sedang berpikir, Dai Jun di luar meneriakkan sesuatu yang penuh rasa tidak percaya. Situasi yang dibayangkan Yi Chen dibakar sampai mati tidak muncul, tapi dia masih aman dan sehat.
Bagaimana kabarnya, Guru? Apakah Yi Chen baik-baik saja? Di luar, Kong Ning dan yang lainnya juga sangat gugup saat ini, menyaksikan guru menunggu hasil akhirnya. Aneh, Yi Chen telah memasuki api tingkat kelima, tapi tidak terjadi apa-apa. Dia selamat. Meskipun budidayanya sangat kuat, api di dalamnya bahkan lebih kuat dan bahkan bisa membakar alam jiwa bumi sampai mati, jadi auranya dibatasi, jadi dia tidak tahu bahwa api yang awalnya mengancam telah berhenti menyerang Yi Chen. Apa? Lapisan api kelima bisa membakar alam jiwa bumi sampai mati, tapi Yi Chen berhasil masuk dan tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Ya, ketika saya masuk, saya hampir mati terbakar di sana. Tingkat kultivasinya hanya di alam jiwa misterius, bagaimana mungkin dia tidak memiliki hidup dan mati? Aura orang itu memang milik Yi Chen, dan dia tidak menderita luka apapun. Tampaknya cadangan kekuatan jiwa dan bakat kultivasinya sangat langka dalam satu abad. Pemimpin itu juga sedikit tidak percaya dan melepaskan sensor auranya lagi setelah beberapa saat, dia akhirnya memutuskan bahwa orang tersebut adalah Yi Chen. Jika hal ini tidak dikonfirmasi oleh pemimpinnya, Kong Ning dan yang lainnya tidak akan mempercayainya sama sekali, karena sangat menakutkan untuk mengatakan bahwa seseorang di alam jiwa misterius dapat tinggal di tempat berbahaya di jiwa bumi. Dunia. Saat ini, wajah Dai Jun menjadi semakin jelek. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu sama sekali. Awalnya, dia kalah dari Yi Chen dalam pertarungan seni bela diri 4 pintu. Tidak yakin, dia ingin masuk ke sini dan membanjiri dia dengan cadangan kekuatan jiwa superiornya. Di luar dugaan, rencana ini gagal, ia tidak berhasil memasuki level kelima, malah lawannya memasuki level kelima, dan sepertinya belum ada bahaya. Apa? Dia sebenarnya memasuki level kelima. Qiu Fei, yang berada di level ketiga, telah memperhatikan Yi Chen dan mereka berdua, jadi ketika dia menemukan situasi ini dalam sekejap, wajahnya menjadi sangat jelek. Seperti Dai Jun, dia merasakan rasa frustrasi muncul di hatinya tanpa alasan saat ini. Dia tahu bahwa Yi Chen hanya berada di alam jiwa misterius seperti dia, tetapi di alam yang sama, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di dalamnya, kekuatan. Di bawah tatapan mereka berdua, Yi Chen terlihat sangat tenang. Dia mulai mengamati situasi di sekitarnya dan menemukan bahwa ada banyak kerangka pembudidaya di sini. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam jiwa bumi. Meskipun orang-orang ini hanya memiliki tulang yang tersisa, beberapa aura dari masa hidup mereka masih tersisa pada mereka, jadi setelah Yi Chen menilai tingkat kultivasi mereka, dia sangat terkejut. Ini semua adalah orang-orang kuat di alam jiwa bumi. Mereka pasti datang ke sini untuk berlatih, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati terbakar oleh api yang mengerikan di sini. Yi Chen memiliki pemahaman mendalam tentang betapa menakutkannya api ini. Jika bukan karena esensi magma, saya khawatir dia akan mengalami nasib yang sama dengan pembangkit tenaga listrik alam jiwa bumi ini. Setelah beberapa pengamatan, Yi Chen memusatkan pandangannya pada api tingkat ke-6, yang merupakan tingkat terakhir, dan warna apinya juga berbeda dari yang di luar. Api yang sangat mengerikan, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang gemetar ketakutan. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Yi Chen, dan ekspresinya sangat serius saat ini. Suhu tinggi yang dikeluarkan oleh api itu membuat alam jiwa Neng Tian mundur. Monster kecil itu menggunakan transmisi suara untuk mengirim Yi Chen dan berkata, "Tuan, apakah Anda siap untuk masuk?" Dengan perlindungan esensi magma, bukanlah ide yang buruk untuk masuk dan memeriksanya, tapi saya belum tahu apa yang ada di dalamnya, jadi sebaiknya saya berlatih di luar sini. Esensi magma sepertinya merasakan sesuatu di sini, jadi Yi Chen memutuskan untuk masuk dan memeriksanya, tetapi dia belum siap untuk pergi sekarang dan memutuskan untuk berlatih di sini sekarang. Dia bisa tetap berada di dalam sepanjang waktu dan masih bersiap untuk berlatih. Sepertinya dia benar-benar mampu menahan suhu tinggi di dalam. Sepertinya saya benar-benar kalah. Setelah melihat tindakan Yi Chen, Dai Jun tampak sedih, mengatakan sesuatu seperti ini, dan duduk di tingkat keempat tanpa daya untuk mulai berlatih. Nyala api di sini sangat mengerikan. Yi Chen tidak berani menghilangkan esensi magma, jadi dia dengan hati-hati melepaskan api ungu kecil di salah satu titik. Wah, saat api ungu masuk dari titik kecil itu, ia langsung merasakan aura Yi Chen sendiri, dan langsung menerpa angin dan ombak yang kencang. Meski hanya nyala api kecil, kekuatan yang dilepaskannya sangat menakutkan. Yi Chen merasakan kulitnya kesemutan dan dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa untuk membungkusnya. Kekuatan jiwa Peng Yi Chen yang dilepaskan tidak dapat menghentikan api kecil yang menakutkan itu sama sekali. Ia terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap, dan aura api terus menyerangnya.
Peng api yang mengerikan mengalir ke lengan Yi Chen saat ini, membakar lengan bajunya, suhu tinggi yang mengerikan datang dari lengannya, dan keringat dingin langsung keluar di dahi Yi Chen. Mendesis rasa sakit yang hebat membuatnya terkesiap. Pada saat ini, kekuatan jiwa di tubuhnya bekerja dengan liar, mencoba mengendalikan apinya, tetapi gagal. Nyala api itu menempel di lengan Yi Chen. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, yang telah mencapai alam jiwa kuasi misterius, dan jika tidak banyak api, dia akan terbakar menjadi ketiadaan. Tidak dapat memadamkan apinya, Yi Chen hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa semua kekuatan jiwanya mengalir menuju lengan yang terbakar. Kekuatan jiwa terus memperbaiki luka di lengan Yi Chen, dan setelah memperbaiki luka tersebut, sepertinya mengetahui bahwa tubuh Yi Chen dalam bahaya saat ini, jadi ia juga berlari ke tempat lain untuk memperbaikinya. Itu hanya membakar lengan, tetapi kekuatan jiwa memperkuat seluruh tubuh. Tampaknya menggunakan metode ini untuk merangsang kekuatan fisik cukup bagus. Setelah mengetahui hal ini, Yi Chen berkata dengan sedikit terkejut. Tidak hanya itu, jiwa binatang Yi Chen beroperasi dengan kecepatan yang sangat cepat saat ini. Kultivasinya baru saja memasuki alam jiwa misterius tingkat tinggi beberapa waktu yang lalu, jadi kekuatan jiwanya sangat beragam. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang menjadi semakin murni dalam situasi ini, dan kotoran di dalamnya diperas, keluar dari tubuh melalui keringat. Api yang menjerat lengan hanya bertahan beberapa saat sebelum energi yang terkandung di dalamnya habis dan langsung menghilang ke udara. Hah, Yi Chen, yang sudah merasakan manisnya, akan menyerah begitu saja pada cara budidaya ini. Dia membuka lubang lain dan membiarkan dua api masuk. Ketika api yang mengerikan datang, Yi Chen dengan cepat mengambil tindakan dan langsung menggunakan kedua tangannya untuk memblokir kedua api tersebut. Mendesis datanglah rasa sakit yang membara. Meskipun ini adalah metode yang bagus, proses temper dapat menyiksa sampai mati. Apa? Dia sebenarnya menyerap api secara langsung untuk meredam tubuhnya. Dai Jun, yang sedang berlatih di tingkat keempat, segera melebarkan matanya saat dia melihat tindakan Yi Chen. Api tingkat keempat dapat dengan mudah membakar seseorang di alam jiwa misterius sampai mati, tetapi Yi Chen saat ini berada di tingkat kelima, di mana apinya bahkan lebih mengerikan. Bahkan dengan perlindungan dan penempaan kekuatan jiwa, itu sangat berbahaya, tapi dia begitu berani sehingga dia langsung menyedot api tingkat kelima ke dalam perisainya untuk berlatih. Gerakan gila ini mengejutkan Dai Jun. Di saat yang sama, rasa iri dan cemburu muncul matanya. Dengan menggunakan metode ini, Yi Chen tetap berada di level kelima untuk berlatih. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan perjalanan waktu. Ketika rasa sakitnya menjadi lebih hebat, sarafnya sepertinya mati rasa saat ini, dan dia merasakannya terus menggunakan api secara langsung tidak sesakit sebelumnya. 3 hari kemudian, kesabaran para murid di pinggiran telah mencapai batasnya. Mereka semua pulih dari kondisi kultivasi mereka dan kemudian berjalan keluar gua. Boom! Setelah pemimpin di luar merasakan aura mereka, dia mengubah tangannya menjadi formula ajaib. Para murid berjalan keluar satu demi satu dan dengan cepat melangkah maju untuk memberi hormat kepada pemimpin tersebut. Kalian telah melakukan pekerjaan yang bagus untuk bisa bertahan di level pertama selama 3 hari. Ayo kita semua kembali dan istirahat. Pemimpin itu tersenyum dan melambai kepada mereka, lalu melanjutkan menunggu bersama Kong Ning dan yang lainnya. Sehari kemudian, pintu gua terbuka lagi, dan Qiubei keluar dengan wajah lelah. Ia kurang puas dengan hasil ini, karena masih ada 2 orang mesum yang bertahan di level keempat dan kelima, yang membuatnya sangat tidak yakin. Awalnya, dia ingin menahannya lebih lama, tapi dia tidak tahan lagi, jadi dia harus menyerah. Kakak senior Qiubei sebenarnya bisa tinggal di sana selama 4 hari. Di antara kandidat yang masuk sebelumnya, dia bisa dianggap sebagai yang terbaik. Mereka mulai berbicara, berdiri. Saudara senior Yi Chen dan Dai Jun masih berkultivasi di dalam. Saya tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Saat ini, para murid mulai berdiskusi lagi. Di mana Yi Chen sekarang? Dia berada di api tingkat kelima, dan Dai Jun berada di api tingkat keempat. Saya pikir Yi Chen akan muncul pada akhirnya, karena api tingkat kelima terlalu menakutkan Kong Ning, jalan. Apa? Yi Chen berada di api tingkat kelima. Murid-murid itu awalnya berada di tingkat pertama, jadi mereka tidak tahu di mana Yi Chen berada, jadi mereka sangat terkejut setelah mendengar beritanya. Mereka tidak tahan di tingkat pertama, tetapi Yi Chen memasuki tingkat kelima. Itu adalah api yang mengerikan yang dapat membakar alam jiwa bumi sampai mati. Apakah dia tidak akan lelah? Pada api tingkat keempat, wajah Dai Jun sangat pucat saat ini.
Dia telah mencapai batas ketahanannya dan menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen. Di bawah tatapannya, Yi Chen telah menggunakan api untuk meredam tubuh dan jiwanya. Dia tampak santai dan tenang, tanpa tanda-tanda kelelahan sama sekali, yang membuat frustrasi Dai Jun semakin kuat. Apakah dia manusia atau monster? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu seperti ini. Kemudian Dai Jun, yang kesabarannya telah mencapai titik ekstrim, berdiri dari tanah, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua. Kakak senior Dai Jun akan keluar. Begitu dia keluar, semua murid memperhatikannya dan segera mengatakan sesuatu yang penuh kejutan. Saya hanya tinggal di sana selama 4 hari. Itu karena murid saya tidak berlatih cukup keras. Guru, tolong hukum saya. Dai Jun terlihat sedikit jelek dan mendatangi tetua gerbang utara dan berkata. Mampu bertahan di api tingkat keempat selama 4 hari sudah sangat bagus. Kamu tidak perlu depresi. Kita tidak bisa membandingkannya dengan monster. Tetua Beimen mengucapkan beberapa kata yang menghibur. Dai Jun sangat setuju dengan pernyataan ini. Dari pertama kali dia bertemu Yi Chen hingga sekarang, kekuatan dan bakat yang ditunjukkan oleh pria itu hanya bisa digambarkan sebagai monster. Saya tidak tahu berapa hari dia akan bertahan di level kelima. Saat ini, Kong Ning dan yang lainnya memiliki ekspektasi yang kuat di hati mereka. Apakah semua orang akhirnya pergi? Yi Chen, yang sedang berlatih, melihat senyuman di wajahnya setelah melihat Dai Jun dan yang lainnya telah pergi. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin memasuki level ke-6? Sepertinya saya merasakan aura yang membuat saya sangat tidak nyaman. Monster kecil itu berkata dengan kegelisahan di wajahnya. Apakah ada sesuatu yang kuat di dalam? Yi Chen benar-benar ingin masuk dan mencari tahu, tetapi ketika dia mendengar pengingat ini, wajahnya menjadi serius. Aku tidak begitu paham tentang ini, tapi sepertinya ada aura yang membuatku sangat tidak nyaman. Monster kecil itu menggelengkan kepalanya dan mengatakan ini. Raungan pada saat ini, Lian, yang tinggal di antara roh-roh batu, juga mengeluarkan raungan pelan. Guk-guk berkepala 3 Lian terlahir dengan rasa bahaya dan harta karun yang kuat, dan sepertinya dia merasakan sesuatu. Ini adalah wilayah Kyongmen. Seharusnya tidak ada apapun di dalamnya, kan? Yi Chen mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu seperti ini. Kultivasi sang master berada di alam jiwa surgawi yang kuat, dan kekuatannya sangat kuat. Jika ada sesuatu yang mengancam Kyongmen, dia pasti tidak akan membiarkannya bertahan. Ayo masuk dan lihat. Jika memang ada bahaya, ayo kabur. Yi Chen sangat percaya diri dengan kecepatannya dan berjalan menuju persimpangan tingkat ke-6 dan ke-5. Dalam kontak dekat saat ini, Yi Chen dapat merasakan suhu yang mengerikan. Untungnya, dia memiliki esensi magma untuk melindunginya. Jika tidak, dia pasti akan diserang oleh 5 warna api. Yi Chen bergerak dan berjalan ke persimpangan api tingkat 6 dan tingkat ke-5. Pemimpin, yang telah merasakan situasi Yi Chen, membuka matanya lebar-lebar saat ini. Apa? Yi Chen akan memasuki api tingkat 6. Pada saat ini, Dai Jun dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar dan sangat terkejut. Guru yang mendirikan Kyongmen kita pernah berkata bahwa di api tingkat 6, ada binatang dewa penekan api. Tidak ada yang diizinkan masuk ke tingkat ke-6, jika tidak binatang itu akan menyerang dengan gila-gilaan. Tidak apa-apa jika Yi Chen tidak berhasil masuk. Jika dia melakukannya, akan merepotkan jika dia bertemu monster itu. Kong Ning dan yang lainnya sangat cemas saat ini. Dia masuk. Pada saat ini, wajah pemimpin itu menjadi sangat jelek, dan pada saat yang sama hatinya penuh dengan keterkejutan, dan dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa? Dia memasuki api tingkat 6. Pada saat ini, ekspresi Kong Ning juga berubah. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tahu dengan jelas bahwa api tingkat ke-6 dapat dengan mudah membakar alam jiwa surgawi sampai mati. Dari mana dia mendapatkan kekuatan tirani seperti itu? Dia tidak keluar. Api tingkat ke-6 terlalu menakutkan. Nafasku tidak bisa menyentuhnya. Tidak, aku harus masuk dan melihat apakah aku bisa menghentikannya. Ekspresi jelek di wajahnya. Tuan, Anda tidak dapat melakukan ini. Bahkan api tingkat ke-6 tidak dapat dihentikan oleh alam jiwa surgawi. Jika Anda masuk, itu akan terlalu berbahaya. Kong Ning dan yang lainnya dengan cepat membujuk mereka. Yi Chen adalah orang yang disebutkan oleh orang itu untuk dilindungi. Jika sesuatu terjadi padanya dan orang itu marah, kita tidak akan bisa berjalan kesakitan. Lebih baik aku masuk dan melihat-lihat. Terlepas dari penolakan Kong Ning, pemimpin itu mengatakan sesuatu seperti ini, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, berubah menjadi bayangan dan bergegas ke dalam gua, langsung ke lapisan api pertama. Pada saat ini,
hatinya penuh dengan kekhawatiran, dan tanpa jeda, dia bergegas langsung ke arah api tingkat ke-6, dan segera mencapai tingkat ke-6. Api di dalam tingkat ke-6 begitu mengerikan sehingga langsung memblokir pemimpinnya dari luar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyerbu masuk. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan dipaksa mundur. Ups, tidak ada jejak Yi Chen saat ini, dan dia tidak bisa masuk. Wajah pemimpin itu menjadi sangat jelek. Dia tidak tahu bagaimana Yi Chen, yang berada di alam jiwa misterius, bisa masuk. Yi Chen memiliki perlindungan esensi magma, jadi di tempat seperti itu, dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu mengkonsumsi kekuatan jiwa, tetapi pemimpinnya berbeda. Setelah dampak tadi, sebagian besar kekuatan jiwanya dikonsumsi. Meskipun hatinya sangat cemas, pemimpinnya tidak tinggal di sini. Tubuhnya gemetar dan dia pergi dari sini dengan kecepatan yang sangat cepat dan kembali ke tanah. Apa yang terjadi, Tuan? Apakah Anda sudah menemukan Yi Chen? Ketika mereka melihat Tuan keluar dengan sikap agak malu, Kong Ning dan yang lainnya segera mengelilinginya. Aku masih terlambat satu langkah. Yi Chen pasti telah menembus api tingkat ke-6. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya, dengan nada ketidakberdayaan di nadanya. Api tingkat ke-6 bahkan dapat membakar alam jiwa surgawi sampai mati. Yi Chen itu hanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa misterius. Bagaimana dia bisa masuk? Kong Ning dan yang lainnya juga sangat khawatir saat ini, dan mereka semua berkata tanpa daya. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Saya hanya berharap Yi Chen tidak memprovokasi binatang pemadam api itu, jika tidak, akan ada masalah besar. Yi Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia semakin dalam, semakin mengerikan apinya dan semakin tinggi suhunya. Tanpa esensi magma di lingkungan seperti itu, saya khawatir itu akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Wajah Yi Chen terlihat sangat serius saat ini. Tuan, aura meresahkan itu semakin kuat dan kuat. Tampaknya tidak jauh di depan. Monster kecil itu mengirimkan pengingat kepada Yi Chen. Apa itu? Dia tidak perlu diingatkan oleh monster kecil itu, karena ketika dia datang ke tempat ini, dia bisa merasakan aura menakutkan, dan wajahnya menjadi lebih serius. Setelah masuk lebih dalam beberapa saat, Yi Chen menemukan bahwa tangga batu yang turun semakin sempit, dan ada sudut di depannya, dan bau yang tidak sedap datang dari dalam. Tidak hanya nafas itu, tetapi setelah tiba di lokasi ini, Yi Chen juga bisa melihat api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sudut, yang sangat menakutkan. Apakah api di sini berasal dari sana? Wajah Yi Chen menjadi sangat serius saat ini. Terus berjalan ke depan, ketika Yi Chen berbelok di tikungan dan melihat ke depan, pemandangan di depan tiba-tiba menjadi jelas, dan dia menemukan bahwa dia telah tiba di dunia magma. Ada sungai magma di depan, mengeluarkan suhu yang mengerikan dan lampu merah menyala dengan aura yang menyengat. Tuan, lihat, ada manik di sana. Suhu yang mengerikan dilepaskan dari manik itu. Pada saat ini, monster kecil itu menggunakan metode transmisi suara. Manik. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen berbalik dan melihat bahwa di kehampaan tidak jauh dari sana, ada manik mengambang yang melepaskan cahaya warna-warni, dan nyala api yang mengerikan keluar darinya. Bisakah dikatakan bahwa api di dalamnya semuanya dilepaskan oleh manik itu? Yi Chen sangat terkejut. Manik apa itu yang bisa melepaskan suhu setinggi itu? Bas pada saat ini, esensi magma yang berada di dantian mulai sedikit bergetar. Apakah manik itu yang menarik esensi magma sejak awal? Yi Chen terkejut. Dia tidak menyangka manik itu bisa membuat esensi magma begitu bersemangat. Bas pada saat ini, suara gemetar datang dari manik, dan kemudian mulai bergetar, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar dari dalam. Apa yang terjadi? Hati Yi Chen menegang. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan manik itu. Matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan kesungguhan, dan dia sudah siap untuk melarikan diri. Peng di bawah tatapan Yi Chen, manik itu bergetar hebat untuk beberapa saat, dan kemudian nyala api yang sangat menakutkan memenuhi langit, mengalir deras dari manik itu. Nyala api ini bahkan lebih mengerikan dari nyala api yang awalnya dilepaskannya. Mata Yi Chen membelalak saat ini. Saat ini, ia memiliki intuisi bahwa jika api dibiarkan menyebar, Kong Men akan tenggelam dalam sekejap. Raungan pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia. Yi Chen merasa gendang telinganya terluka karena guncangan tersebut, dan pada saat yang sama, nafas yang menakutkan datang dari jauh. Ada sebuah gua di sana, dan suara gemuruh datang dari sana. Memang ada monster di sini. Ekspresi Yi Chen berubah, dia menoleh untuk melihat sumber kehidupan, dan segera menemukan sebuah gua tidak jauh dari sana. Tuan, cepat bersembunyi,
Itulah aura monster level 9. Monster kecil itu memperingatkan Yi Chen saat ini. Monster level 9. Ekspresi Yi Chen berubah. Dia tidak berani menunjukkan sedikitpun saat ini dan buru-buru bersembunyi di belakangnya. Roar pada saat ini, monster besar terbang keluar dari gua, terhenti di kehampaan, dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Apakah itu naga? Pada saat ini, Yi Chen akhirnya bisa melihat dengan jelas seperti apa monster itu, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Tuan, itu jelas seekor kadal besar. Kali ini, monster kecil itu mengoreksi. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, karena monster besar dan menakutkan itu memang terlihat seperti kadal, tetapi memiliki sepasang sayap besar di punggungnya. Mengapa ada monster level 9 di sini, dan manik apa itu? Kebingungan muncul di wajah Yi Chen. Aum pada saat ini, auman keluar dari mulut kadal besar, dan kemudian ia membuka mulutnya yang besar, dan kekuatan isap yang kuat keluar dari mulutnya, dan api mengerikan yang dikeluarkan oleh manik-manik itu semuanya terserap olehnya. Untuk menyerap. His, itu benar-benar menelan api mengerikan yang dikeluarkan oleh manik itu. Nyala api yang dilepaskan oleh manik 5 warna adalah sesuatu yang bahkan alam jiwa surgawi tidak dapat menghentikannya, dan monster tingkat 9 mampu menelannya secara langsung tanpa menimbulkan dampak apapun, yang membuatnya sangat terkejut. Itu kadal api Arktik. Ia secara alami menyukai api. Ia tumbuh di tempat yang paling cerah, jadi ia tidak takut dengan nyala api yang mengerikan itu. Kata monster kecil itu. Setelah mendengar perkataan monster kecil itu, Yi Chen mengerti. Pantas saja salamander kutub tidak terpengaruh oleh api. Dia telah melihat monster tingkat 9 Yi Chen ketika dia berada di Rerun Dewa Ras Evil, dan juga dikejar oleh monster tingkat 9 yang menakutkan. Dia masih merasa ketakutan ketika memikirkan kekuatan yang menakutkan. Saya pikir ada binatang buas yang menakutkan di sini di Kyongmen. Wajah Yi Chen menjadi lebih serius, tapi dia tidak pergi. Monster tingkat 9 sangat kuat, dan jika ditemukan, dapat menimbulkan masalah, jadi Yi Chen tidak berani mengabaikan dan menahan napas saat ini. Sepertinya api ini berasal dari manik itu. Menurutku itu mungkin makhluk spiritual. Monster kecil itu menggosok tangannya dan meniru manusia dalam melakukan gerakan yang sangat tidak senonoh, tapi dia tidak tahu betapa lucunya gerakannya sendiri. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkannya. Yi Chen mengangguk, dengan keinginan muncul di matanya. Manik 5 warna itu melepaskan api terkuat, yang membuat bahkan yang terkuat di alam jiwa surgawi harus menjauh. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan membakar siapapun yang tidak bahagia. Tetapi jika tuannya ingin mendapatkannya, aku khawatir tidak sesederhana itu, karena monster itu sepertinya secara khusus menjaga manik itu. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Tidak mungkin monster muncul di sini tanpa alasan. Itu pasti monster yang dibiarkan masuk oleh Kyongmen. Jika kamu ingin merebut manik-manik itu, kamu harus lulus ujian monster tingkat 9 terlebih dahulu. Bukan itu saja, bahkan jika dia lolos dari monster tingkat 9, Yi Chen pasti masih memiliki kekuatan untuk mengambil manik-manik 5 warna. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan terbakar sampai mati oleh api yang mengerikan. Bas manik 5 warna itu bergetar, dan api yang dilepaskannya mulai melemah. Ia tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya dan kembali ke tampilan aslinya. Api yang dilepaskannya telah berkurang banyak, dan telah kembali tenang. Mata Yi Chen bersinar terang, dan nyala api tadi membuatnya merasa ketakutan. Raungan pada saat ini, salamander kutub mengeluarkan raungan pelan, lalu mengepakkan sayapnya yang besar, terbang menuju guanya, dan menghilang di depan mata Yi Chen. Jika tidak ada salamander kutub sekarang, api yang dikeluarkan oleh manik-manik 5 warna pasti akan membakar semua formasi di sini. Saat itu, gerbang kubah akan diselimuti api. Tampaknya monsterlah yang membuat kubah itu gerbang biarkan masuk. Baru setelah salamander kutub menghilang, Yi Chen menghela nafas lega dan membuat penilaian ini di dalam hatinya. Manik 5 warna itu bisa mengeluarkan api yang mengerikan. Itu pasti benda spiritual. Namun, Kyongmen ditempatkan di sini dan belum bisa ditundukkan. Saya pikir itu mungkin karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan manik itu, bergumam. Berdasarkan intuisinya, manik itu pasti bagus. Kyongmen juga harus tahu bahwa alasan dia tidak menaklukkannya pasti karena dia tidak bisa mengatasinya. Bas. Pada saat ini, esensi magma sangat bersemangat, bergetar terus-menerus, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling. Ups, ini adalah pertama kalinya dia melihat esensi magma bereaksi seperti ini. Ekspresi Yi Chen berubah dan dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekannya, berharap untuk menenangkannya, jika tidak, salamander kutub akan merasakan kehadirannya.
Biasanya, esensi magma dikendalikan oleh Yi Chen, tetapi saat ini, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat berhasil, dan fluktuasi energi yang dilepaskannya lebih kuat. Bas, manik 5 warna yang terhenti di kehampaan sepertinya merasakan kehadiran esensi magma saat ini, dan mulai bergetar, seolah itu adalah peringatan. Raungan esensi magma dan manik-maniknya mengeluarkan banyak suara. Salamander kutub di dalam gua sepertinya merasakan gerakan di luar, dan mengeluarkan suara gemuruh, diikuti oleh tubuhnya yang besar dan bergegas keluar dari dalam. Sepasang sayap mengepak terus-menerus, dan angin kencang bertiup di sekitarnya. Salamander kutub memandang manik 5 warna dengan kebingungan di matanya, karena manik 5 warna sebenarnya sangat tidak nyaman saat ini. Raungan hal ini membuat Salamander kutub sangat bingung. Ini adalah pertama kalinya ia bereaksi seperti itu saat bertemu dengan manik-manik 5 warna, dan ia mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Orang pembawa sial, itu keluar, tapi pastikan untuk tidak menyadarinya, jika tidak, kamu akan dikutuk. Detak jantung Yi Chen semakin cepat saat ini, mencoba yang terbaik untuk menekan esensi magma dan mencegahnya membuat gerakan apapun. Raungan masih gagal, esensi magma tidak terkendali saat ini, dan fluktuasi yang dilepaskannya menjadi lebih kuat. Ia segera dirasakan oleh Salamander kutub. Ups, hati Yi Chen menegang. Aura Salamander kutub langsung mengunci dirinya, membuatnya terengah-engah dan mengepalkan tinjunya saat ini. Alasan mengapa Salamander kutub ini bersedia tinggal di sini sepenuhnya karena manik-manik 5 warna. Api mengerikan yang dikeluarkannya adalah tonik terbaik di dunia, sehingga tidak padam. Apalagi Salamander kutub ini sama sekali bukan monster yang dijinakkan oleh Kyongman. Alasan mengapa ia bisa mentolerir keberadaan Kyongman adalah karena ia tidak keluar dan berjalan-jalan, jadi ketika ia melihat Yi Chen, ia tidak menyembunyikan niat membasminya. Semakin tinggi level monster tersebut, semakin kuat konsep wilayahnya. Siapapun yang menerobosnya tidak akan mudah dilepaskan, sehingga Salamander kutub segera mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Yi Chen. Bukan hanya karena masalah teritorial, manik-manik 5 warna itu bergetar dengan gelisah, tetapi juga karena energi yang merembes keluar dari tubuh Yi Chen, jadi untuk melindungi manik-maniknya sendiri, dia akan menyerang Yi Chen. Tuan, lari cepat. Monster kecil itu juga sedikit panik saat ini dan mengirimkan pesan cemas kepada Yi Chen. Sudah berakhir. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Wajah Yi Chen berubah jelek dan dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia berbalik dan bergegas ke arah dia masuk baru saja. Raungan dia sangat cepat, tetapi kecepatan monster tingkat 9 juga tidak lambat, dan ia terbang di langit tanpa hambatan apapun. Ia dengan cepat berlari ke depan Yi Chen, menghalangi jalannya, dan pada saat yang sama kali, dia menggunakan cakar. Ambil foto Cao Yi Chen. Jalannya diblokir, dan Salamander kutub juga melancarkan serangan. Jika dia diblokir, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, dan datang ke dunia magma. Roar bagaimana Salamander kutub bisa melepaskannya begitu saja, dan kemudian bergegas dengan angin kencang, melayang di langit di atas Yi Chen, dan setelah mengeluarkan suara gemuruh, ia menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun tubuh Salamander kutub sangat besar, ia menukik ke bawah dengan sangat cepat. Pada saat ini, Yi Chen merasakan ancaman kematian dan sudah terlambat untuk melarikan diri. Boom! Kekuatan jiwa yang kuat melonjak di sepanjang meridian Yi Chen, membentuk perisai lengkap di depannya, langsung melindunginya. Boom di detik berikutnya, tubuh besar Salamander kutub menghantam perisai, terdengar suara tumpul, dan kemudian perisai itu tiba-tiba hancur, dan Yi Chen terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Monster tingkat 9 dapat bertarung melawan alam jiwa surgawi. Yi Chen hanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa misterius. Ada perbedaan antara kedua alam, jadi dia bukan tandingannya sama sekali darah saat terbang terbalik. Tubuhnya membentur dinding dengan keras, dan Yi Chen mampu menghilangkan kekuatan guncangannya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya hancur, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya. Aum, Salamander Arktik tidak menyangka makhluk kecil di depannya tidak akan mati setelah terkena cakarnya. Kemudian ia membuka mulutnya, dan nyala api yang mengerikan keluar dari mulutnya, dan udara di sekitarnya pun meledak terbakar menjadi ketiadaan, menyapu ke arah Yi Chen dengan aura kematian. Api ini diserap oleh Salamander kutub dari manik-manik 5 warna, dan panasnya sangat menakutkan saat ini, karena dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bas pada saat ini, esensi magma yang tinggal di dalam jiwa binatang sepertinya merasakan bahwa Yi Chen dalam bahaya, dan bergetar hebat tidak perlu dikendalikan oleh Yi Chen, dan itu mengalir di sepanjang meridian dengan sendirinya.
Boom! Begitu api merah menyala muncul, ruang di sekitarnya terbakar dan terpelintir, berubah menjadi jaring api di depan Yi Chen, menghalangi semua api yang disemprotkan oleh salamander kutub. Namun segera Yi Chen menemukan bahwa esensi magma tidak hanya mencegatnya, tetapi juga melahap api dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bas manik-manik 5 warna yang mengambang di kehampaan menjadi sangat gelisah ketika esensi magma muncul, bergetar hebat, seolah-olah mereka takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Esensi magma benar-benar dapat menelan api yang dilepaskannya. Adegan ini mengejutkan Yi Chen, dan pada saat yang sama dia bertanya-tanya mengapa manik-manik 5 warna begitu takut pada esensi magma. Salamander kutub yang mengaum yang terbang di kehampaan tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ketika bereaksi, ia langsung mengeluarkan raungan panjang. Monster tingkat 9 memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, jadi setelah melihat bahwa serangan api tidak efektif, ia bergegas menuju Yi Chen, mencoba merobeknya menjadi beberapa bagian dengan kekuatan fisiknya yang menakutkan. Suara siulan angin membuat kulit kepala Yi Chen mati rasa. Jika dia dipukul, dia mungkin akan berubah menjadi daging dalam sekejap. Jantungnya menegang, dan dia dengan cepat melangkah ke kanan untuk menghindarinya. Suara gemuruh yang berat datang dari belakangnya, dan salamander kutub menghantam dinding tempat dia baru saja tinggal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Salamander kutub sangat cepat. Sangat sulit untuk melepaskan diri dari tangannya kecuali kita bisa membasminya dengan cemas. Menurut tingkat budidayanya saat ini, dia beruntung tidak dibasmi oleh salamander kutub, apalagi membasminya. Namun tidak ada solusi jika dia terus menyia-nyiakannya seperti ini, lagi pula kekuatan jiwa dan kekuatan fisiknya terbatas. Bahkan jika dia masih bisa menghindarinya sekarang, kematian akan datang ketika dia kelelahan. Tidak ada cara lain. Tuan, cepat gunakan batu roh katak giokmu untuk menyimpannya. Pada saat ini, monster kecil itu berteriak dengan cemas. Ambil batu roh katak giok. Setelah mendengar ini, wajah Yi Chen memancarkan kebingungan. Sudah 2 tahun sejak dia mendapatkan batu roh katak giok, tapi itu hanya cukup untuk menyerap jiwa langit dan bumi. Hei, kamu tidak tahu fungsi dari batu roh katak giok kan? Melihat tatapan bingung Yi Chen, monster kecil itu mau tidak mau mengatakan hal seperti ini. Mendengar ini, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan menyatakan ketidaktahuannya. Dia telah membaca di sebuah buku bahwa batu roh katak giok memiliki efek yang sangat ajaib, tetapi catatan tersebut tidak memperkenalkannya secara detail, jadi dia tidak pernah mengetahuinya. Batu roh katak giok adalah harta paling berharga di dunia dan dapat menampung segala sesuatu di dunia. Justru karena alasan inilah batu itu bisa menjadi salah satu harta karun yang paling kuat. Kata monster kecil itu melalui transmisi suara. Ia dapat menampung segala sesuatu di dunia, apakah itu berarti ia juga dapat menyedot salamander kutub? Bagaimana cara melakukannya? Situasinya sangat kritis saat ini, Yi Chen dengan cepat bertanya. Gunakan kekuatan jiwa untuk memobilisasi roh batu, dan kemudian batu roh katak giok akan bereaksi. Pada saat ini, monster kecil itu juga tahu bahwa situasinya kritis, jadi dia tidak membuang waktu dan merespon dengan cepat. Roar pada saat ini, salamander kutub, yang gagal menyerang dari kejauhan, mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan kemudian menyerang Yi Chen lagi dengan marah. Tidak ada waktu, ayo kita mencobanya. Wajah Yi Chen sangat serius saat ini, dan dia mulai menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa menembus ke dalam roh batu di jiwa binatang di bawahnya, kontrol. Kuek awalnya, setelah ditundukkan oleh Yi Chen, roh batu itu tampak seperti benda mati dan tidak pernah bergerak lagi. Tapi saat Yi Chen menyerap kekuatan jiwa, roh itu tampak hidup dan mengeluarkan suara yang aneh. Pada saat ini, Yi Chen mendorong dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan jiwa terus-menerus disuntikkan ke dalam roh batu. Saat dia mendorong, batu roh katak giok yang berada di cincin penyimpanan juga bereaksi saat ini. Wosh! Dengan cepat ia keluar dari cincin penyimpanan Yi Chen dan mendatangi tubuh Yi Chen. Kemudian ukurannya mulai membesar secara bertahap, melepaskan cahaya hijau. Kuek Siling juga bereaksi pada saat ini, berdenyut di sepanjang meridian, dan bergabung dengan batu roh katak giok lagi, dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyebar ke sekeliling. Raungan kadal api kutub, yang awalnya ingin terus menyerang, melihat sedikit kepanikan di matanya yang seukuran lentera setelah melihat batu roh katak giok, dan mengeluarkan raungan yang sangat tidak nyaman. Peng untuk batu roh katak giok, kadal api kutub tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan semacam ketakutan dari lubuk hatinya, namun, dengan kekuatan level 9, dia tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Ia membuka mulutnya yang besar dan berlari ke arahnya dengan tiang api. Melihat ini, mata Yi Chen membeku,
dan dia menggunakan kedua tangannya untuk membuat formula ajaib. Segera, ukuran batu spiritual katak giok mulai membesar dari mulutnya yang besar. Wah, meskipun pilar api itu menakutkan, pilar api itu tersedot ke dalamnya oleh batu roh katak giok, dan Yi Chen tidak menderita luka apapun, yang membuat kadal api kutub ketakutan. Awalnya ia mengira bahwa penyusup hanyalah seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati sesuka hati, tetapi ia tidak menyangka bahwa penyusup itu begitu kuat, dan serangan apinya sendiri tidak berpengaruh padanya. Tarik napas untukku. Setelah berhasil mencoba menyerapnya, mata Yi Chen bersinar terang, minuman ringan keluar dari mulutnya, dan kemudian dia menyuntikkan kekuatan jiwa lebih cepat lagi. Ukuran batu roh katak giok telah membesar sedikit, dan daya isap yang dilepaskannya bahkan lebih mengerikan. Angin kencang bertiup di sekitarnya, seolah-olah ini adalah pemandangan hari kiamat. Raungan di bawah tarikan hisapan yang kuat, tubuh salamander kutub ditarik ke atas sedikit demi sedikit. Pada saat itu, ia mengeluarkan raungan ketakutan dan berjuang mati-matian untuk melawan. Wajah Yi Chen bersinar kegirangan saat dia melihat batu spiritual katak giok benar-benar berfungsi bahkan lebih kuat. Namun, dalam keadaan seperti itu, kekuatan jiwa di tubuh Yi Chen dikonsumsi dengan sangat cepat, dan berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan, cepat dan hisap, jika tidak, kekuatan jiwamu tidak akan cukup. Monster kecil itu terbang keluar dari ring penyimpanan dan bersorak untuk Yi Chen. Kemarilah. Dalam sekejap, setengah dari kekuatan jiwa di tubuhnya telah dikonsumsi. Wajah Yi Chen tampak sedikit jelek, tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak berhenti dan menggunakan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan lebih gila lagi. Teriakan aneh kuek keluar dari mulut katak giok Lingxi, lalu lidah merah keluar dari mulutnya, dengan cepat menjerat tubuh salamander kutub dan menariknya. Roar, aku tidak menyangka batu roh katak giok akan melakukan ini. Melihat tubuhnya ditarik selangkah demi selangkah, mata seukuran lonceng tembaga salamander kutub itu berkilat ketakutan, dan ia mengepakkan sayapnya lebih keras. Di bawah perjuangannya yang putus asa, kekuatannya untuk sementara melampaui kekuatan Lingxi katak giok, dan Yi Chen serta Lingxi diseret ke depan beberapa langkah. Ups, kekuatan jiwa Yi Chen dikonsumsi dengan sangat cepat, dan saat ini berkurang setengahnya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya sesegera mungkin, itu akan berakhir ketika kekuatan jiwanya habis. Tuan, saya di sini untuk membantu Anda. Melihat penampilan Yi Chen yang tidak berdaya, monster kecil itu mengeluarkan suara seperti ini, lalu melambaikan cakar kecilnya, dan semburan energi merembes keluar dari cakarnya dan menembus ke dalam batu roh. Pada saat bersuara serak, ukuran batu roh katak giok membesar sedikit, dan daya isap yang dilepaskan menjadi lebih kuat, menyeret salamander kutub keluar dari mulutnya. Meskipun ia berjuang keras, ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri saat ini. Ia langsung tersedot ke dalam perutnya oleh batu roh katak giok, dan ia terus mengaum. Berhasil, Yi Chen tidak bisa menahan nafas lega. Semua kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis saat ini. Retak batu roh katak giok, yang semula ukurannya membesar berkali-kali lipat, kembali ke tampilan aslinya saat ini, dan roh batu juga dipisahkan dari tubuh dan kembali ke jiwa binatang. Aum, pada saat ini, salamander kutub berada di dalam perut batu roh katak giok, terus-menerus menyemburkan api dan membenturkannya, tetapi tidak bisa keluar, dan ia meraung lagi dan lagi. Dengan cara ini tidak akan habis, kan? Yi Chen mengeluarkan batu jiwa untuk diserap, lalu mengubah batu roh katak giok ke ukuran aslinya, dan berbalik bertanya pada monster kecil itu. Ini adalah monster level 9 yang menakutkan. Meskipun terjebak di dalam, Yi Chen masih sangat khawatir. Suatu hari monster itu akan tiba-tiba habis, dan kemudian akan ada masalah. Jangan khawatir, Tuan, batu roh katak giok ini dapat menampung semua benda di dunia. Ada ruang khusus di dalamnya, jadi dia tidak bisa keluar apapun yang terjadi. Monster kecil itu meyakinkan dengan dadanya yang terangkat. Mendengar ini, Yi Chen akhirnya merasa lega, dan senyuman muncul di wajahnya saat ini. Jika tidak ada bahaya, alangkah baiknya jika memiliki monster level 9 bersamanya. Jika seseorang tidak bahagia di kemudian hari, dia bisa langsung pergi ke markas lawan dan melepaskan monster level 9 ini. Dengan kekuatan mengerikan dari monster level 9, dia pasti bisa menghancurkan markas lawan. Aku tidak tahu manik apa itu. Dia mengembalikan batu roh katak giok ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian menoleh untuk melihat manik 5 warna itu. Jika salamander kutub ada di sini, setiap kali manik 5 warna meletus, ia akan mampu menyedot api yang mengerikan itu pada waktunya. Tapi sekarang, salamander kutub telah diambil olehnya. Jika manik-manik 5 warna itu meledak, dia akan mendapat masalah besar, dan api yang mengerikan akan menelan kubah itu dalam sekejap.
Kecuali manik 5 warna ini bisa dijinakkan, Qiongmen akan mendapat masalah. Mulut Yi Chen melengkung dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia awalnya ingin masuk dan melihat, tapi tiba-tiba dia mendapat masalah. Jika berada di tempat lain, Yi Chen pasti akan langsung pergi, tetapi dengan Kong Ning dan yang lainnya di sini di Qiongmen, dia tidak bisa pergi begitu saja. Pada saat ini, manik 5 warna yang mengambang di kehampaan sepertinya merasakan bahwa aura salamander kutub sudah tidak ada lagi. Ia segera mulai bergetar karena kegembiraan, dan api yang dilepaskannya mulai meningkat. Tidak, salamander kutub adalah musuh bebuyutannya. Sekarang salamander kutub sudah tidak ada lagi, mutiara warna Wu, yang telah ditekan begitu lama, akan menjadi gila. Saat melihat situasi ini, wajah Yi Chen menjadi jelek. Pada saat ini, esensi magma yang tinggal di jiwa binatang Yi Chen keluar dari tubuhnya tanpa terkendali dan bergegas menuju manik 5 warna. Awalnya, di tempat ini, dengan penutup esensi magma, Yi Chen tidak perlu khawatir tentang kerusakan dari lapisan api ke-6, tetapi sekarang segera setelah esensi magma pergi, api itu segera mengalir menuju Yi Chen. Tidak bagus. Ekspresi Yi Chen berubah. Api itu sangat menakutkan. Jika dia mendekatinya, dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Ekspresi monster kecil itu juga berubah, lagi pula, ia tidak tahan dengan suhu tinggi, ia menjepit cakar kecilnya di depannya, dan kemudian kitab surga keluar dari cincin penyimpanannya. Wah, kitab surga melayang di atas kepala Yi Chen, melepaskan cahaya menyilaukan yang segera menyelimuti dirinya. Semua api di luar terhalang dan tidak bisa mendekati tubuh Yi Chen. Hah, setelah melihat situasi ini, Yi Chen tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, monster kecil itu bisa mengendalikan kitab surga, kalau tidak dia mungkin akan binasa di sini. Mengapa esensi magma begitu bersemangat? Apa yang akan dilakukannya? Yi Chen bingung saat ini dan mengangkat kepalanya untuk melihat esensi magma. Pada saat ini, esensi magma berubah menjadi jaring besar dan bergegas menuju manik 5 warna, seolah ingin menangkapnya. Manik 5 warna merasakan bahaya saat ini dan terus-menerus bergetar. Api mengerikan merembes keluar darinya dan menyebar ke sekeliling, mencoba menggunakan api untuk memblokir esensi magma. Namun esensi magma tidak terpengaruh. Tampaknya ia sangat menikmatinya saat ini. Ia gemetar karena kegembiraan dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan hisap untuk menyerap api. Apakah esensi magma ingin menelan manik itu? Setelah melihat pemandangan ini, Yi Chen membuka matanya lebar-lebar. Kecepatan sari magma begitu cepat sehingga manik 5 warna tidak sempat mengelak dan langsung tertutupi olehnya. Benarkah esensi magma akan menyerapnya? Yi Chen membuka matanya lebar-lebar saat ini. Esensi magma sudah memiliki beberapa kecerdasan, tetapi tidak bisa dianggap sebagai makhluk spiritual. Untuk menjadi makhluk spiritual diperlukan keajaiban. Sepertinya inilah kesempatannya. Akan sangat bagus jika bisa berhasil. Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh. Batu roh katak giok juga merupakan benda spiritual, dan sangat kuat. Dan jika intisari magma dapat menelan manik 5 warna dan langsung mengubahnya menjadi benda spiritual, maka dia akan memiliki kartu truf yang kuat di masa depan. Esensi magma sama sekali tidak takut dengan nyala api manik-manik 5 warna. Jika tidak terjadi apa-apa, manik-manik 5 warna itu pasti tidak akan lepas dari nasib dilahap pada akhirnya. Tapi manik 5 warna juga memiliki kecerdasan, ia tidak akan diam dan menunggu kematian. Sudah berakhir. Manik-manik 5 warna benar-benar mengeluarkan api terkuat. Setelah melihat api yang mengerikan, wajah Yi Chen menjadi jelek. Saat dia selesai berbicara, gelombang api mengerikan di depannya langsung mengangkat Yi Chen menjauh, dan dia menabrak dinding di kejauhan. Retak. Kali ini, tidak ada salamander kutub yang menghentikannya. Api yang dikeluarkan oleh manik-manik 5 warna menyebar ke setiap ruang di sini. Nyala api yang mengerikan membuat orang gemetar ketakutan, dan suara-suara aneh terdengar di mana-mana. Ups, pola formasi itu akan terbakar. Setelah mendengar suara itu, Yi Chen berbalik dan menemukan bahwa itu adalah suara aneh yang berasal dari pola formasi itu. Nyala api kali ini bahkan lebih mengerikan lagi. Polanya tidak dapat menahannya sama sekali dan mulai terkelupas di dinding, akhirnya kehilangan warna dan kilaunya. Pola formasi di sini awalnya diukir untuk melindungi puncak gunung, tetapi saat ini sudah hancur. Batu dan tanah biasa itu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Di bawah nyala api yang mengerikan, retakan yang mengerikan muncul. Jika kamu terus membiarkannya terbakar, aku khawatir seluruh gunung akan runtuh, dan apinya akan menyebar ke seluruh kubah. Wajah Yi Chen menjadi sangat jelek. Boom! Tepat ketika dia memikirkan hal ini, terdengar suara teredam,
kerikil di dinding mulai berjadewa, retakan yang mengerikan muncul, dan tanah jatuh langsung dari atas. Apa yang terjadi? Para pemimpin dan orang lain yang tinggal di luar merasakan seluruh kubah bergetar. Ada suara memekakkan telinga dari puncak gunung tempat Yi Chen berada, dan nyala api yang mengerikan keluar dari dalam. Tempat ini akan runtuh. Sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Tuan, cepat cari sudut untuk bersembunyi. Aku akan membiarkan kitab surga melepaskan kekuatan yang lebih kuat untuk melindungimu. Monster kecil itu berteriak dengan cepat. Saat ini, nyawanya dipertaruhkan. Yi Chen tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke gua tempat salamander kutub biasa beristirahat. Di sanalah salamander kutub tinggal. Tanahnya telah dibakar menggunakan api, jadi lebih kuat dari tempat biasa. Oleh karena itu, Yi Chen bergegas masuk ke dalam gua tanpa berpikir. Pasti telah terjadi sesuatu di dalam. Api yang merembes keluar dari lubang bukanlah api dari lapisan pertama, melainkan api dari lapisan keenam. Apa yang terjadi? Kong Ning dan yang lainnya bertanya dengan wajah serius. Formasi di dalam gunung semuanya rusak. Tidak akan lama lagi gunung itu akan runtuh. Kemudian api akan keluar dari dalam dan menyebar ke seluruh kubah. Cepat dan hentikan para murid untuk pergi dari sini. Kemampuan penginderaan pemimpin sangat kuat, dan dia segera mengetahui situasi di dalam. Saat ini, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah seperti itu. Qiongmen adalah yayasan kita. Jika kita mengungsi, kemana kita akan pergi? Apakah tidak ada obatnya? Kong Ning dan yang lainnya agak enggan untuk mengungsi dan bertanya dengan cepat. Tidak ada waktu. Bahkan aku tidak bisa menahan api seperti itu. Segera evakuasi, jika tidak semua orang akan mati. Wajah pemimpin itu sangat serius, dan dia meneriakkan kata-kata seperti itu. Perhatian semua murid, mohon keluar dari pengasingan secepat mungkin. Setiap orang harus teanisir dan mengevakuasi Qiongmen secepat mungkin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemimpinnya terlihat begitu serius, jadi Kong Ning dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menggunakan transmisi suara untuk meneriakkan kata-kata seperti itu, yang bergema di udara untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Mengapa kita harus mengungsi ke sini? Ada banyak murid di Qiongmen, dan mereka semua mulai berbicara dengan keraguan di wajah mereka. Sesuatu terjadi di puncak keempat. Lihat, ada nyala api yang mengerikan keluar. Salah satu murid bermata tajam menoleh untuk melihat lokasi puncak keempat. Tidak masalah. Wajah semua murid yang hadir menjadi sangat jelek. Nyala api sangat mengerikan sehingga mereka merasa ketakutan dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Cepat tinggalkan kubah, cepat. Kong Ning dan yang lainnya bergegas saat ini dan meneriakkan kata-kata seperti itu. Ketika mereka melihat banyak tetua yang begitu panik, murid-murid itu akhirnya menyadari keseriusan masalahnya. Saat ini, para murid tidak berani mengabaikan dan bergegas menuju kaki Gunung Qiongmen. Boom terdengar suara tumpul dari lokasi 4 puncak, dan kemudian 5 warna api menyembur seperti magma pada saat ini, dan ruangan itu sepertinya terbakar abis, yang sangat menakutkan. 4 puncak telah runtuh. Tertarik oleh suara itu, wajah banyak murid menjadi jelek. Mereka menemukan bahwa keempat puncak itu runtuh dalam sekejap, dan nyala api yang keluar dari sana bahkan lebih mengerikan. Cepat evakuasi, kita tidak punya banyak waktu, dan tidak akan lama lagi tempat ini akan tertutup api. Pemimpin juga bergegas dari posisi 4 gerbang saat ini, dan dia terlihat sedikit malu. Apakah Yi Chen sudah keluar? Wajah Kong Ning terlihat sedikit jelek dan dia meneriakkan sesuatu seperti ini. Apa? Saudara Yi Chen juga ada di sana. Di antara banyak murid, Aotian dan yang lainnya langsung menjadi gugup setelah mendengar kalimat ini keamanan. Melihat penampilan mereka, sang pemimpin menghela nafas dalam diam, lalu menceritakan secara singkat apa yang terjadi, yang membuat Aotian dan yang lainnya terlihat jelek. Bahkan pemimpinnya tidak bisa bertahan di bawah api itu terlalu lama, dan Yi Chen masih berada di dalam gunung. Sekarang gunung itu telah runtuh, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Dia akan dihancurkan sampai mati atau dibakar sampai mati, kata murid itu. Kalau bisa, katakan lagi. Percaya atau tidak, aku akan meledakkanmu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Aotian dan yang lainnya sangat marah. Cepat keluar dari sini. Tidak butuh waktu lama sampai api yang mengerikan menutupi tempat ini. Saat itu, kita tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan mendesak. Tidak, kita harus menyelamatkannya. Xiangdi dan Weina, dengan kabut di mata mereka saat ini, meneriakkan kata-kata seperti itu, dan kemudian bergegas menuju ke arah gunung tanpa ragu-ragu. Kalian berdua gadis gila, bahkan pemimpinnya tidak bisa bertahan dalam api itu terlalu lama.
Kalian akan terbakar sampai mati jika bersendewa dengannya sedikit pun. Ayo segera ikut kami, menghentikan keduanya. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama Yi Chen. Xiang Dai memiliki tekad di wajahnya. Meskipun dia tidak menerimaku, itu tidak masalah. Selama aku bisa melihatnya, aku akan puas. Jika dia mati seperti ini, apa gunanya hidup? Aku akan mati bersamanya. Sikap Wei Na juga sangat tegas, air mata mengalir di wajahnya, lalu dia dan Xiang Di bergegas ke sana tanpa ragu-ragu. Aku akan pergi juga. Ao Tian, Fei Yu, Nuodi Qintian dan Zhong Yi juga bergegas keluar dari kerumunan saat ini, lalu mengikuti Xiang Di dan yang lainnya menuju 4 puncak. Omong kosong. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan melepaskan beberapa semburan kekuatan jiwa, menghentikan semuanya dan berteriak bahkan jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa menyelamatkan siapapun. Jika kamu pergi, kamu hanya akan kehilangan nyawamu sendiri dan basmi mereka semua. Singkirkan itu. Ya, penghakiman kiri dan kanan, mereka semua bergerak cepat, menahan Fei Yu dan yang lainnya, mereka bergegas menuruni gunung dan pergi bersama para murid. Api mengerikan boom keluar dari puncak gunung terus-menerus, dan api mengerikan menyebar ke seluruh gerbang kubah. Di bawah kekuatan mengerikan itu, semua yang ada di gerbang kubah terbakar habis. Namun, kobaran api yang mengerikan itu tidak ada niat untuk berhenti, menyebar di sekitar kubah sebagai pusatnya dan menyebar ke seluruh dataran. Untungnya, pemimpin dan yang lainnya bereaksi tepat waktu dan mengatur para murid untuk mengungsi. Jika tidak, semua orang akan mati di dalam kubah, dan kerugiannya akan menjadi lebih serius pada saat itu. Meski berhasil dievakuasi dari dataran tersebut, namun sang pemimpin dan yang lainnya tampak khawatir lautan api di belakang mereka akan terus meluas, sehingga mereka tidak ragu-ragu dan terus berpindah ke tempat lain. Qiongmen adalah kekuatan paling terkenal di wilayah timur dan barat, dengan prestise dan reputasi yang sangat tinggi, tetapi markas mereka dibakar oleh api yang mengerikan. Hal ini mengejutkan mereka semua. Berita itu sepertinya juga menyebar ke telinga dari semua kekuatan utama. Benarkah, kubahnya terbakar oleh api yang mengerikan? Ini benar sekali, dan selama pertarungan seni bela diri 4 sekte, Yi Chen, yang menjadi pusat perhatian, terjebak di 4 puncak dan tidak bisa keluar. Sekarang tempat itu telah runtuh, saya pikir dia sudah mati di dalam. Berbagai diskusi terdengar di setiap sudut, dan semua orang memperhatikan masalah ini. Di saat yang sama, banyak orang berspekulasi bahwa Yi Chen telah mati di lautan api. 5 warna api itu sangat menakutkan. Mereka bahkan dapat membakar alam jiwa surgawi sampai mati. Yi Chen itu hanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa misterius, jadi dia pasti akan mati. Sayang sekali, jika dia besar nanti, dia akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Sayang sekali, banyak kultivator yang merasa sangat kasihan atas kematian Yi Chen. Segalanya terus bergejolak. Ketika semua kultivator bertemu, mereka membicarakan tentang Yi Chen dan Qiongmen. Beberapa dari mereka bersuka cita atas kemalangan tersebut dan beberapa juga merasa menyesal. Beberapa hari telah berlalu, dan ketenangan berangsur-angsur kembali ke sisi Qiongmen. Setelah api menyelimuti seluruh dataran, api tidak terus menyebar, dan banyak pembudidaya datang ke sini. Benar-benar diliputi oleh kobaran api yang mengerikan. Sekarang saya tidak tahu kemana orang-orang dari Qiongmen telah mengungsi. Ini adalah para pembudidaya yang datang untuk memeriksa apa yang terjadi, dengan keraguan di wajah mereka. Sejak Qiongmen dibakar, semua orang di Qiongmen sepertinya menghilang begitu saja. Sulit bagi semua pembudidaya untuk menemukan jejak mereka, jadi mereka sekarang sangat bingung. Dalam beberapa hari pertama, banyak pembudidaya datang ke sini untuk memeriksa, tetapi mereka tidak tinggal di sini terlalu lama dan segera bubar. Beberapa hari kemudian, 5 sosok datang dari kejauhan, mereka memandangi lautan api dalam diam, dengan kesedihan di mata mereka, mereka adalah Fei Yu dan yang lainnya. Tanpa diduga, saudara Yi Chen masih belum keluar dari situ. Menurut tebakan pemimpinnya, meskipun dia masih hidup di dalam, dia tidak akan bertahan setelah beberapa hari. Fei Yu berkata dengan sedih. Bagaimana ini bisa terjadi? Wei Na dan Xiang Di menitikkan air mata, mata mereka merah dan bengkak karena menangis. Besok kita akan mengikuti pemimpin ke tempat baru. Mari kita ucapkan selamat tinggal kepada saudara Yi Chen dan bersulang untuknya segelas anggur. Ao Tian mengeluarkan sebotol anggur dan beberapa gelas dari cincin penyimpanan dan mengisinya setelah itu, 1 minuman per orang. Saudara Yi Chen, semoga perjalananmu menyenangkan. Kita akan tetap menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Tapi di kehidupan selanjutnya, aku harap kamu tidak menjadi monster kultivator lagi, kalau tidak aku akan sangat stres karena bersamamu.
Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Fei Yu, lalu dia menuangkan anggur. Dia jatuh ke tanah di depannya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap mengganggumu sampai kamu menikah denganku. Jika tidak aku akan mengganggumu selama sisa hidupku dan tidak akan pernah melepaskanmu, kata Xiangdi dan Wei Na dengan nada sentimental dalam suara mereka. Setelah beberapa orang bersulang, mereka tidak tinggal lama di sini, mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk bergegas maju, dan segera menghilang di dunia ini. Aku tidak menyangka nyala api itu begitu menakutkan. Ini bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Sebuah suara penuh kebencian terdengar di dalam gua, dan Yi Chen menatap tanpa daya ke ruang yang ditutupi oleh api yang mengerikan itu. Yi Chen tidak tahu seberapa besar angin dan ombak di luar. Ketika gunung itu runtuh, dia menghindari terkubur di dalam gua ini. Namun, dia telah berada di sini selama berhari-hari dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Dia melihat kehampaan di depannya dengan wajah kesal. Di ruang itu, sebuah manik yang mengeluarkan 5 warna melayang di sana. Esensi magma membungkusnya dengan erat dan terus-menerus menyerap energi di dalamnya. Justru karena sari magma ingin menyerap manik 5 warna sehingga tiba-tiba meletus dan mengeluarkan api yang begitu mengerikan. Api yang mengerikan mungkin telah menutupi gerbang kubah sejak lama. Saya harap mereka bisa pergi dengan sukses. Yi Chen menghela nafas dalam diam, lalu membuang muka. Tuan, mungkin butuh banyak waktu agar esensi magma menyerap manik itu. Monster kecil itu datang ke sisi Yi Chen saat ini. Terus tinggal di sini bukanlah suatu pilihan. Warna aneh melintas di wajah Yi Chen, dan kemudian dia menyentuh cincin penyimpanan, dan sebuah kotak besi muncul di depannya dari dia. Di depan matanya. Itu adalah batu jiwa bumi. Tuan, apakah Anda ingin mempersiapkan dunia untuk maju ke sini? Setelah melihat apa yang dikeluarkan Yi Chen, monster kecil itu mulai bertanya. Sekarang ada cukup waktu, jadi ayo langsung maju ke sini. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah saya punya cukup waktu untuk keluar. Yi Chen mengangguk. Sungguh membosankan tinggal di sini, jadi sebaiknya dia memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya. Batu jiwa bumi dapat secara langsung meningkatkan level budidaya alam jiwa misterius ke alam jiwa kuasi bumi. Saya harap ini bisa berhasil. Yi Chen kembali ke kedalaman gua, duduk bersila di tanah, dan berkata kata-kata ini dalam diam. Batu jiwa bumi tidak 100% berhasil. Jika kuingat dengan benar, tingkat keberhasilannya hanya 50%. Monster kecil itu melayang di depan Yi Chen dan berkata. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Dia masih agak percaya diri dengan karakternya sendiri. Tanpa ragu-ragu, dia meletakkannya di depan dirinya, dan kemudian mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya untuk melepaskan kekuatan isap. Wah! Semburan kekuatan jiwa merembes keluar dari tubuhnya dan menembus ke dalam batu jiwa bumi. Bas terdengar suara sedikit gemetar dari batu, lalu energi berwarna merah darah merembes keluar dan memasuki tubuh Yi Chen. Saya berharap Master berhasil maju ke alam jiwa kuasi bumi. Pada saat itu, kekuatannya akan membuat lompatan kualitatif. Alam jiwa kuasi bumi yang berusia 18 tahun benar-benar menarik, dengan bintang. Jika kultivator lain dapat memasuki alam jiwa kuasi misterius pada usia 18 tahun, mereka sudah disebut monster. Jika mereka maju ke alam jiwa misterius pada usia 18 tahun, mereka akan disebut monster. Jika Yi Chen memasuki alam jiwa kuasi bumi pada usia 18 tahun, ini akan mengejutkan semua kultivator. Namun, peluang untuk bisa memasuki alam jiwa kuasi bumi pada usia seperti itu terlalu rendah. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi bumi, Yi Chen tidak memiliki harapan apakah dia bisa maju. Pada saat ini, suasana hatinya sangat tenang, dan dia diam-diam menyerap kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya. Energi booming datang langsung ke dantian Yi Chen. Ketika jiwa binatang itu menyentuhnya, itu mengeluarkan suara yang tumpul dan kemudian mulai berputar secara otomatis. Pada saat ini, semua potensi jiwa binatang dirangsang, dan energi yang terkandung di dalamnya terus-menerus dikompresi dan ditempa. Pada saat yang sama, Yi Chen juga merasakan kelima inderanya terbuka penuh, dan dia dapat dengan jelas merasakan semuanya gerakan di sekelilingnya. Saya tidak menyangka akan merasa seperti ini saat menyerap alam jiwa bumi. Semakin kuat panca indera, semakin tinggi peluang untuk dipromosikan. Sukses atau tidaknya tergantung pada keberuntungan Anda. Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen, lalu dia menggelengkan kepalanya untuk mengusir semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Boom, tidak ada gerakan ketika orang lain menyerapnya, tetapi ketika Yi Chen menyerap batu spiritual semacam ini dengan efek khusus, suaranya sangat keras, suara yang teredam itu seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dan seperti serangkaian kejutan guntur, sangat menakutkan.
Saat dia bertarung dalam 4 seni bela diri, Yi Chen maju di depan banyak kultivator. Keributan yang dia buat sangat keras, yang menarik banyak kultivator untuk memandangnya dengan curiga dan kaget. Tapi sekarang Yi Chen tidak maju. Dia hanya menyerap energi dan melakukan gerakan seperti itu. Ini membuatnya sedikit bingung. Jiwa binatang Yi Chen sangat aneh. Ketika dia memadatkan perisai kekuatan jiwa, dia tidak dapat melihat gambar monster itu. Daya tahannya beberapa kali lebih kuat dari jiwa binatang biasa, dan juga dapat menelan jiwa binatang lainnya untuk ditingkatkan diri. Ada berbagai tanda bahwa jiwa binatangnya sangat luar biasa, tetapi Yi Chen telah mencari melalui banyak catatan dan tidak dapat menemukan pengenalan apapun tentang jiwa binatangnya, jadi ini juga merupakan salah satu keraguan terbesar dalam pikirannya. Seiring berjalannya waktu selama penyerapan, energi yang terkandung dalam batu jiwa bumi berangsur-angsur berkurang, dan esensi magma yang menelan manik-manik 5 warna di luar juga berangsur-angsur berubah pada saat ini. Kekuatan manik-manik 5 warna, yang awalnya sangat kuat, mulai melemah secara bertahap saat ini, dan cahaya 5 warna yang dilepaskan juga secara bertahap melemah saat ini. Warna asli sari magma adalah merah. Setelah menyerap energi dalam manik-manik 5 warna, warnanya juga mulai berubah. Secara bertahap berubah dari merah asli menjadi 5 warna, dan nafas sari magma juga berangsur-angsur berubah kenaikan. Yi Chen menyerapnya, dan esensi magma juga diserap. Setengah bulan berlalu dengan damai. Ruang ini tampak sama seperti sebelumnya, tetapi gua tempat Yi Chen berada sekarang mengeluarkan aura kekerasan. Boom, terdengar suara tumpul dari dalam gua, seperti guntur di seluruh dunia, dan kemudian kekuatan isap yang sangat menakutkan keluar dari dalam gua. Tanda tanya. Kekuatan jiwa yang terkandung di dunia ini tertarik oleh kekuatan hisap saat ini, dan bergegas ke sana dengan gila-gilaan. Jumlahnya sangat besar, dan mengembun menjadi aliran benda seperti kabut. Hanya dapat dikatakan bahwa daya isapnya terlalu kuat. Tidak hanya kekuatan jiwa di ruang ini, jika ada orang yang berdiri di luar kubah saat ini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jiwa dalam jarak 100 mil bergerak dengan panik, menuju Yi. Gua tempat Chen dilarikan, dan kekuatan jiwa dalam jarak 100 mil terkuras dalam sekejap. Jika adegan ini ditemukan, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata, karena kekuatan promosi semacam ini terlalu menakutkan. Bahkan orang kuat di alam jiwa surgawi mungkin tidak memiliki kekuatan promosi yang begitu kuat. Kekuatan isap ini datang dan pergi dengan cepat. Ketika menghilang, kekuatan jiwa yang tersisa dalam jarak 100 mil juga menghilang saat ini. Tuan, saya akhirnya memasuki alam jiwa kuasi bumi. Teriakan penuh kejutan dan kegembiraan datang dari dalam gua dan bergema di dunia. Di dalam gua, wajah Yi Chen dipenuhi kegembiraan, dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Nafas yang dia keluarkan saat ini beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Ruang di sekitarnya terdistorsi karena tidak dapat menahan nafasnya, dan temperamen orang aslinya juga berubah. Jika Yi Chen yang asli adalah pedang, maka dia sekarang seperti pedang yang terhunus, dengan ujung tajamnya mengarah ke langit dan bumi seolah menyerah di bawah kakinya. Saya tidak menyangka bahwa menyerap energi batu jiwa bumi akan benar-benar memberi saya kesempatan dan berhasil memasuki alam jiwa kuasi bumi. Kata-kata seru keluar dari mulut Yi Chen, matanya penuh rasa tidak percaya. Aura yang dilepaskan Yi Chen saat ini sepenuhnya berasal dari alam jiwa kuasi bumi. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kekuatan, dan panca inderanya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah maju ke alam jiwa kuasi bumi, Yi Chen melihat situasi jiwa binatang dan menemukan bahwa kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya telah benar-benar berubah warna, cadangan daya juga meningkat beberapa detik. Kekuatannya meningkat secara eksponensial. Jika Yi Chen diizinkan bersaing dengan Dai Jun lagi kali ini, Yi Chen yakin dia bisa mengalahkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan biaya paling kecil. Pada usia 18 tahun, di alam jiwa kuasi bumi, menurut tingkat kultivasi master saat ini, saya khawatir kekuatan yang menyinggung Anda di masa lalu akan menjadi semakin tidak nyaman. Monster kecil itu melayang ke sisi Yi Chen dengan terkejut. Ia juga tidak menyangka bahwa Yi Chen akan seberuntung itu karena berhasil dipromosikan segera setelah dia menggunakan batu jiwa bumi. Tentu saja, alasan mengapa batu itu begitu mulus terkait dengan fondasi Yi Chen yang seperti batu. Secara umum, semakin kuat fondasi yang diletakkan pada tahap awal, semakin besar bantuan yang akan diberikan dalam budidaya di masa depan. Namun, Yi Chen telah meletakkan fondasi seperti batu pada tahap awal, dan sekarang kelebihannya telah terungkap sepenuhnya. Soul Power Armor. Dengan senyuman di wajahnya, Yi Chen mulai menggerakkan tangannya. Kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan dan memadat pada penampilannya.
Armor kekuatan jiwa hanya dapat dipadatkan di alam jiwa bumi, dan beberapa tokoh tingkat jenius dapat memadatkannya ketika mereka berada di alam jiwa bumi. Bakat budidaya dan cadangan kekuatan jiwa Yi Chen lebih kuat daripada mereka yang disebut jenius. Hei, di bawah desakan Yi Chen yang terus-menerus, kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi baju besi yang tidak lengkap. Meskipun tidak lengkap, kekuatan pertahanannya lebih kuat dari perisai jiwa. Masih belum ada pola Warcraft. Yi Chen melihat ke arah armor yang telah dia kental dengan hati-hati dan mengerutkan kening, merasa sangat bingung. Tuan, jiwa binatangmu benar-benar aneh, tapi aku mencari ingatan yang diwariskan dan tidak ada pengenalan tentang jiwa binatangmu. Monster kecil itu juga terkejut dan berkata. Tanpa diduga, dia bahkan tidak tahu tentang Little Warcraft, ensiklopedia versi seluler. Yi Chen sedikit tidak berdaya dan berkata, saya belum tahu apa itu jiwa binatang itu. Saya harap itu akan muncul ketika mencapai puncaknya, level tertinggi. Boom! Pada saat ini, suara tumpul datang dari luar, dan kemudian nafas yang mengerikan memenuhi sekeliling, dan angin serta ombak yang panas menyapu dari luar. Apa yang terjadi? Setelah merasakan kekuatan ini, ekspresi kesungguhan muncul di wajah Yi Chen. Dia dengan cepat melepas baju besinya dan dengan cepat berlari keluar pintu masuk gua. Dia segera menemukan bahwa kekuatan ini berasal dari esensi magma. Pada saat ini, manik-manik 5 warna yang awalnya mengambang di kehampaan berangsur-angsur meredup, dan semua energi yang terkandung di dalamnya telah diserap oleh esensi magma. Cahaya menyilaukan yang terpancar dari sari magma, aura yang dikeluarkannya saat ini sangat menakutkan. Warnanya juga berubah dari merah menjadi 5 warna, dan suhu menjadi semakin menakutkan. Peng di bawah tatapan Yi Chen, jejak energi terakhir dari manik 5 warna diserap. Pada saat ini, ia bergetar hebat, meledak seketika, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke semua sisi. Kekuatan ledakan ini sangat kuat. Yi Chen dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah dipukul, dia hanya mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Peng pada saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba datang dari kehampaan di depan, esensi magma mengembang dengan pesat, suhu yang dilepaskan terus meningkat, dan ruang di sekitarnya terbakar dan terdistorsi. Tuan, esensi magma Anda akhirnya menjadi makhluk spiritual. Setelah merasakan suhu mengerikan yang dilepaskan oleh esensi magma, monster kecil itu menggosok tangannya dan berkata dengan terkejut. Apakah itu telah menjadi makhluk spiritual? Yi Chen juga terkejut. Matanya bersinar panas ketika dia melihat esensi magma. Berdasarkan perasaannya saat ini, suhu api yang dilepaskan oleh esensi magma tidak lebih buruk dari itu manik-manik 5 warna. Manik 5 warna itu juga harusnya benda semi-spiritual, dan belum benar-benar menjadi benda spiritual. Intisari magma juga merupakan benda semi-spiritual, jadi setelah menyerap manik 5 warna itu, dibuatlah kekurangannya sendiri dan menjadi objek spiritual, kata monster kecil itu. Bas! Begitu suaranya turun, esensi magma yang mengambang di kehampaan bergetar saat ini, dan kemudian apinya pulih kembali, berubah menjadi seukuran kepalan tangan, dan kemudian terbang menuju Yi Chen. Itu kembali. Esensi magma terhubung dengannya, jadi Yi Chen tidak khawatir itu akan menyakitinya. Dia segera mengulurkan tangannya dan membiarkannya tetap berada di tangannya. Esensi magma sedikit bergetar saat ini, dan suara angin berdesir terdengar di udara, seolah mengekspresikan kegembiraannya saat ini. Tampaknya esensi magma benar-benar memiliki kecerdasan spiritual. Yi Chen tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Boom! Menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya, Yi Chen melepaskan semburan kekuatan jiwa dan menembus esensi magma. Pada saat itu, esensi magma bergetar hebat, dan api yang dilepaskan bahkan lebih menakutkan, naik ke langit. Ruang di sekitarnya terdistorsi saat ini, yang menunjukkan betapa mengerikannya suhunya, tetapi Yi Chen sendiri tidak terpengaruh sama sekali, dan api yang dilepaskan oleh esensi magma tidak membahayakan dirinya. Sekarang esensi magma telah menjadi makhluk spiritual, ini akan menjadi kartu truf penyelamat nyawa lainnya. Senyuman melintas di wajah Yi Chen, dan dia membawa esensi magma kembali ke dantiannya dengan sangat puas. Tuan, apakah kita akan pergi sekarang? Monster kecil itu bertanya. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Jika kita terus tinggal di sini, mereka mungkin akan mengira kita mati di tempat ini. Yi Chen menyentuh dagunya saat dia bersiap untuk pergi. Gunung itu runtuh dan tidak ada jalan keluar. Yi Chen hanya bisa menggunakan pedang berat meteor langit untuk membuka jalan, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengebom, membuka jalan keluar, dan berhasil mencapai tanah. Kubah itu dihancurkan oleh api yang mengerikan. Ketika dia keluar dari sana dengan lancar, Yi Chen terpana dengan pemandangan di depannya.
Kubah yang awalnya sangat megah kini terbakar dengan api 5 warna yang mengerikan. Semua bangunan megah itu telah terbakar habis, dan semua pepohonan serta makhluk telah lenyap, berubah menjadi puncak gunung yang gundul. Saya ingin tahu apakah Penatua Kong Ning dan yang lainnya melarikan diri dengan selamat. Wajah Yi Chen memancarkan kekhawatiran, dan kemudian bertanya monster kecil, sudah berapa lama kita berada di sana? Tapi aku harus menghitungnya dengan hati-hati. Monster kecil itu mengangguk, lalu berkata, kita sudah berada di sana selama hampir sebulan. Apa? Lama sekali. Yi Chen sangat terkejut dengan hasil ini. Ketika dia menyerap batu jiwa bumi untuk maju, dia tidak tahu tentang berlalunya waktu sebuah mata. Aku sudah lama tidak muncul. Aku khawatir mereka benar-benar mengira aku sudah mati di dalam. Lebih baik segera pergi dari sini. Yi Chen menggunakan keajaiban transformasi untuk mengubah penampilannya lagi, lalu meninggalkan lokasi gerbang kubah. Setelah berjalan keluar dari tempat yang dikelilingi oleh 5 jenis api, Yi Chen membawa buku surgawi kembali ke ring penyimpanan, dan kemudian mulai bergegas menuju tempat di mana terdapat banyak praktisi untuk mengetahui berita terbaru. Sudah sebulan, dan masih belum ada kabar tentang Yi Chen. Sepertinya dia benar-benar mati di dalam. Segera mereka tiba di kota terdekat, dan begitu mereka memasuki Yi Chen, mereka mendengar banyak komentar. Sepertinya mereka benar-benar mengira aku sudah mati. Ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajah Yi Chen, lalu dia berjalan dan bertanya, Qiongmen telah dibakar. Kemana perginya Tuan dan Tetua? Kami juga ingin mengetahui hal ini, tetapi sejak kubah itu dibakar, kami tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Mereka sepertinya menghilang begitu saja, dan kami tidak tahu kemana mereka pergi. Menghilang. Yi Chen terkejut dengan hasil ini. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya kemana perginya pemimpin dan yang lainnya. Awalnya, saat berkumpulnya ratusan suku, Yi Chen menunjukkan kekuatan dan bakat yang sangat menakutkan, dan mendapat perhatian dari kepala suku. Status keluarga Yi juga meningkat, kalah, akan untuk bangkit kembali dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bisa dibayangkan Yi Chen mati seperti ini, dan sekarang keluarga Yi akan segera hancur, kata salah satu petani. Awalnya Yi Chen hendak pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia berhenti dan pada saat yang sama firasat buruk muncul di hatinya. Ya, beberapa hari setelah kecelakaan Yi Chen, Kekaisaran Huangji, Kekaisaran Feng Ying, dan kelompok pencuri Ibel Tian Feng secara bersamaan mulai menekan keluarga Yi. Bukan itu saja, tahukah kamu berita terbaru? Kekaisaran Huangji telah menyatakan perang terhadap Kekaisaran Yuanshuan. Keluarga Yi berada dalam masalah kali ini. Itu tidak benar. Kekaisaran Huangji adalah salah satu dari 3 kerajaan besar di wilayah timur. Kekuatannya ratusan kali lipat dari keluarga Yi. Saya pikir tidak akan lama lagi mereka akan dihancurkan, membahas. Apa? Benarkah Kekaisaran Huangji menyerang keluarga Yi? Setelah mendengar percakapan mereka, niat membasmi yang kuat muncul di hati Yi Chen, dan dia bertanya dengan ekspresi sinis. Kak, kabarmu terlambat ya? Berita ini sudah lama tersebar. Kamu belum tahu. Kita mau pergi melihat keseruannya. Mau ikut juga, kata petani tertawa. Gah, wajah Yi Chen sangat muram saat ini, dan niat membasmi yang kuat merembes keluar dari tubuhnya dan memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Sungguh niat membasmi yang mengerikan. Wajah para pembudidaya yang paling dekat dengan Yi Chen menjadi sangat jelek saat ini. Mereka sama sekali tidak tahan dengan niat membasmi Yi Chen. Mereka tampak ngeri dan berkata, siapa kamu? Kamu ingin melakukannya, kawan? Keluarga adalah musuh di hati Yi Chen, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu dan menindasnya. Saat ini, Yi Chen hanya memiliki satu pemikiran di benaknya. Kekaisaran Huangji, kuharap kamu tidak bertindak terlalu jauh. Jika kamu menyakiti bahkan sehelai rambut pun dari keluargaku, aku akan membuatmu membayar mahal. Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen, lalu dia melambaikan tangannya, dan api hitam muncul dari udara tipis. Api hitam Su mengeluarkan suara meringkik segera setelah muncul, dan Yi Chen dengan cepat naik ke udara dan mendarat di punggung kuda dengan sedikit ujung jari kakinya. Hei Yan, cepat pulang. Tidak ada ekspresi di wajah Yi Chen, dan nada suaranya agak dingin saat ini. Su sejak awal, Hei Yan mengikuti Yi Chen. Dia secara alami tahu apa yang dia pikirkan saat ini dan tidak membuang waktu. Siapa dia? Dia memiliki niat membasmi yang sangat buruk, dan mengapa dia menjadi begitu bersemangat ketika mendengar tentang keluarga Yi. Yi Chen mengubah penampilannya, sehingga para penggarap tidak mengenalinya. Mereka semua sangat bingung, melihat sosok yang mundur dengan warna aneh di mata mereka. Di sisi lain sungai kematian yang mengisolasi Kekaisaran Yuanshuan,
puluhan ribu pembudidaya bertarung bersama. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi keluarga Yi dan jelas merupakan tentara keluarga Yi. Sepasang pria dan kuda lainnya mengenakan pakaian kekaisaran Huangji, dengan wajah garang di wajah mereka, dan mereka terus-menerus melambaikan senjata untuk menyerang pasukan keluarga Yi. Aura yang dikeluarkan oleh tentara keluarga Yi semuanya berasal dari alam jiwa kuning, sedangkan aura yang dikeluarkan oleh tentara kekaisaran Huangji semuanya berasal dari alam jiwa kuning, yang sangat berbeda. Oleh karena itu, tentara keluarga Yi terus berjadewa. Menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka tidak bisa menang sama sekali. Tapi saat ini, mereka tidak punya jalan keluar. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Sebuah kata yang penuh ketidakberdayaan dan keengganan terdengar di satu tempat dengan darah musuh. Jika kamu masih peduli dengan orang lain saat ini, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sebuah cibiran terdengar, dan sebuah senjata menghantam Yi Kui dengan suara angin menderu. Aura Peng sangat kuat, Yi Kui tidak berani mengabaikannya sama sekali. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan kemudian dengan cepat diblokir di depannya mengetuk mundur lebih dari 10 langkah. Tuan muda, sebuah seruan keluar. Yi Lin, yang sedang melawan musuh, melihat ekspresi cemas di wajahnya ketika dia melihat situasi ini. Yang disebut Jenderal Pertama Kekaisaran Yuanshuan sebenarnya tidak lebih dari itu. Dia lemah seperti semut di depanku. Tawa menghina datang dari mulut pihak lain, yang merupakan seorang pria paruh baya dengan mata suram. Mendengar kata-katanya, Yi Kui tidak bisa menahan senyum pahit. Lawannya adalah seorang kultivator alam jiwa mistik, dan dia hanya memiliki budidaya alam jiwa mistik semu, jadi dia bukanlah tandingannya sama sekali. Awalnya, selama pengumpulan ratusan suku, keluarga Yi telah menarik banyak sekutu, tetapi sejak mereka mendengar bahwa Qiongmen telah dihancurkan dan Yi Chen telah jatuh di 4 puncak, mereka tidak lagi memiliki persahabatan yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, Kekaisaran Huangji menyatakan perang terhadap keluarga Yi. Menghadapi Kekaisaran Huangji yang kuat, keluarga Yi tidak bisa melawan. Apakah dewa akan menghancurkan keluarga Yi kita? Kekuatan lawannya terlalu kuat. Yi Kui terluka parah saat ini, yang membuatnya sedikit putus asa. Tuan muda, jangan menyerah. Tuan keluarga dan yang lainnya dikepung di Gunung Fulong, dan mereka masih menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Jangan menyerah. Yi Lin berteriak dengan cemas. Mendengar kata-kata ini, Yi Kui menggelengkan kepalanya, seolah dia terbangun dalam sekejap. Yi Siking diserang di Gunung Fuhu 5 hari yang lalu dan sekarang dikepung di sana tanpa diduga mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Kekaisaran Huangji. Jika Anda ingin memasuki Kekaisaran Yuanshuan, Anda harus melewati jembatan kematian. Saya tidak tahu mengapa, tetapi monster-monster itu tidak pernah menyerang pembudidaya lokal Kekaisaran Yuanshuan, tetapi pembudidaya asing tidak boleh masuk dengan mudah. Orang-orang dari Kekaisaran Yuanshuan berharap keluarga Yi akan datang untuk menyelamatkan mereka, jadi mereka telah melakukan penyergapan di dekatnya, menunggu mereka keluar, dan kemudian melancarkan serangan untuk membasmi semua anggota keluarga Yi. Tidak ada di antara kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Sebuah cibiran keluar dari mulut Jiudu. Matanya penuh dengan penghinaan, dan dia memutar pisau besar di tangannya dan memukul Yi Kui. Dia adalah seorang kultivator di alam jiwa misterius. Di depannya, Yi Kui, yang berada di alam jiwa semu misterius, seperti seekor semut. Peng melihat lawannya terus menyerang, ekspresi Yi Kui berubah, tapi dia tidak berhenti melawan. Pisau besar di tangannya bertemu lagi, dan kedua senjata itu bertabrakan, mengeluarkan suara yang tumpul. Puff, sebuah kekuatan besar menyapu pedangnya, dan Yi Kui terlempar mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya menjadi pucat, dan dia berlutut dengan satu kaki dan mengeluarkan seteguk darah merah. Kamu Kekaisaran Yuanshuan adalah sekelompok katak di dalam sumur, tetapi kamu tidak bisa naik ke atas panggung. Membasmimu hanya mengotori tanganku. Namun, Kaisar telah memberi perintah bahwa kamu tidak boleh dibiarkan hidup, jadi biarkan saja aku mengirimmu dalam perjalanan. Sebuah kata penuh penghinaan keluar dari mulut Jiudu, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak di sepanjang meridiannya di bawah kendalinya dan mengalir ke senjata di tangannya. Alam jiwa misterius memusatkan keterampilan jiwanya dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya sangat dahsyat. Angin kencang bertiup, dan suara yang memekakkan telinga menyebar ke sekeliling. Itu benar. Setelah merasakan kekuatan yang dikumpulkan oleh lawan, wajah Yi Kui menjadi sangat jelek saat ini. Dia merasa sulit untuk bernapas dan dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan jiwa untuk melawan. Keterampilan jiwa menengah kelas 7 tebasan penghancur. Sebuah cibiran keluar dari mulutnya, dan senjata di tangan Jiudu meledak dengan suara angin menderu.
Boom! Pada saat ini, kekuatan jiwa keluar dari senjata di tangannya, mengembun menjadi monster ganas dan menyapu ke arah Yi Kui. Tuan muda, setelah melihat situasi ini, Yilin dan yang lainnya berteriak. Mereka masing-masing memiliki lawan sekarang dan berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri, tidak dapat menyelamatkan sama sekali. Apakah ini akhirnya? Wajah Yi Kui jelek, dan ada keengganan yang mendalam di matanya. Dia ingin mengumpulkan perisai jiwanya untuk melawan, tapi saat ini sudah terlambat, dan energinya membesar di pupilnya. Boom kekuatan jiwa yang mengerikan melesat dari kejauhan dan mengenai energi yang dilepaskan oleh Jiudu. Suara yang memekakkan telinga keluar, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke semua sisi. WHO. Awalnya, serangannya dapat membasmi Yi Kui. Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan memblokir serangannya. Hal ini mengejutkan Jiudu dan menoleh untuk melihat ke arah serangan energi. Hah, siapa orang itu? Saat melihat penampakan orang tersebut, matanya langsung terbelalak karena ternyata itu adalah seorang pemuda yang menunggangi kuda hitam. Itu kuda yang sangat familiar, dan sosok di belakang itu juga sangat familiar. Setelah Yilin dan yang lainnya menyadarinya, mereka juga melihat ke arah itu, dan mereka menemukan bahwa sosok di kejauhan tampak sangat familiar. Dia adalah Chen Er. Yi Kui menyeka matanya. Kamu berani menindas keluarga Yiku, kamu cukup berani. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Yi Chen, lalu dia melompat dari punggung Hei Yan, kembali ke penampilan aslinya, dan berjalan perlahan ke arah sana. Itu benar-benar Tuan Muda, itu benar-benar Tuan Muda. Tuan Muda belum mati. Setelah mendengar kata-kata ini dan melihat penampilan Yi Chen, Yilin dan yang lainnya berteriak dengan penuh semangat. Kabar meninggalnya Yi Chen datang beberapa waktu lalu, yang membuat keluarga Yi dalam keadaan sedih. Awalnya mereka tidak percaya, namun kemudian mereka mengutus seseorang untuk memeriksa dan menemukan bahwa memang ada lautan api. Hanya dengan begitu mereka dapat yakin bahwa Yi Chen sudah mati. Sudah hampir 1 hari dan keluarga Yi menghabiskan waktu mereka dalam kesedihan, namun tak disangka keadaan berubah menjadi lebih buruk. Yi Chen, yang semula dinilai sudah mati, justru muncul di sini. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Jiudu mengatakan ini dengan dingin dengan wajah muram. Dia tidak percaya pada awalnya, tapi orang di depannya memang Yi Chen sendiri. Aku belum mengirimmu orang-orang dari Kekaisaran Huangji dalam perjalanan, bagaimana aku bisa mati seperti ini? Yi Chen terus melangkah maju dan mengucapkan kata-kata acuh tak acuh ini. Huff, aku tidak menyangka kamu tidak mati dalam api. Sepertinya kamu cukup beruntung, tapi sekarang orang-orang dari Kyongmen telah menghilang dan mereka tidak bisa lagi melindungimu. Biarkan aku mengirimmu ke jalanmu di sini. Setelah pulih dari keterkejutannya, wajah Jiudu menjadi sangat dingin, dan niat membasmi muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kultivasi Yi Chen berada di alam jiwa misterius, jadi dia berpikir bahwa kultivasinya akan membasmi Yi Chen sudah lebih dari cukup. Kirim guk-guk itu ke sini. Wajah Yi Chen sangat tenang, matanya tertuju padanya, dan dia terus berjalan ke depan. Pihak lain berani menyakiti ayahnya, yang telah menyinggung skala kebalikan Yi Chen. Basmi dia. Tanpa melangkah maju secara langsung, Jiudu melambaikan tangannya dengan ringan dan mengirim lebih dari 20 tentara alam jiwa kuning untuk bergegas menuju Yi Chen. Wah, tubuhnya bergetar hebat, dan Yi Chen berubah menjadi bayangan dan menghilang ke udara. Detik berikutnya, dia muncul di belakang lebih dari 20 tentara alam jiwa kuning. Mengikuti tentara itu, mereka jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Begitu cepat, bagaimana dia mengambil tindakan barusan. Saat melihat pemandangan ini, puluhan ribu tentara tidak bisa menahan nafas. Basmi semua antek itu untukku. Yi Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan Lei Yan bergegas keluar dari dantiannya, lalu bergegas menuju kamp Kekaisaran Huangji bersama dengan Black Flame, langsung melancarkan pembantaian. Monster level 6 guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala. Saat ini, ekspresi Jiudu menjadi sangat serius. Bahkan monster tingkat 6 tidak bisa melindungimu, jadi biarkan aku membasmimu dulu, lalu basmi monstermu, lalu kirim seluruh keluargamu ke jalan. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan kemudian tubuh Jiudu bergetar hebat, dan dia bergegas menuju Yi Chen dengan pisau besar di tangannya. Kekuatan jiwanya disuntikkan ke dalam pisau di bawah kendalinya, dan kemudian dia memukul langsung ke kepala Yi Chen. Angin bersiul datang dari depan, wajah Yi Chen sangat tenang, dia hanya mengambil tindakan sesuka hati dan hanya menggunakan 2 jari untuk menjepit pedang yang dipukul Jiudu kembali. 500.